Episode 10, Meriam Roh Hitam. Dalam tatapan terkejut Jing Hao, api perak tiba-tiba meledak ke langit kembang api. Siluet pemuda yang keras kepala itu, mirip dengan sebatang kayu, jatuh dengan kaku, lurus ke bawah, mengaduk awan debu. Jing Hao khawatir. Dengan ujung kakinya, dia bergegas menuju Tang Tian. Swoosh, sebuah bayangan melintas, menggigit kedinginan dengan niat mematikan, bergegas menghadang. Rambut Jing Hao berdiri tegak, dan dia buru-buru berhenti di jalurnya. Seorang jenderal roh yang aneh menghalangi jalannya. Spirit General ini memiliki penampilan yang aneh, terutama wajahnya, yang halus seperti kertas. Fitur wajahnya tampak seolah-olah mereka dilukis. Ini adalah pertama kalinya Jing Hao melihat roh jenderal yang aneh, tapi dia tidak berani meremehkannya, karena niat mematikan yang dipancarkan dari jenderal roh itu seperti jarum yang menusuk tepat di hatinya. Sangat tangguh. Jing Hao diam-diam terinspirasi. Kekuatan jenderal roh ini, sebenarnya membuatnya merasa bahwa itu agak tak terduga. Maksudku, tidak ada salahnya. Jing Hao secara otomatis mundur selangkah. Tatapannya tertuju pada jenderal roh di depan. Jenderal roh tidak berbicara, tetapi niat maut itu tidak hilang. Jing Hao santai. Jenderal roh Tang Tian secara otomatis melindungi pemiliknya, yang berarti Tang Tian tidak akan berada dalam bahaya besar. Dia diam-diam terkejut bahwa Tang Tian benar-benar memiliki jenderal roh yang tangguh, namun dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda. Sepertinya latar belakang Yang Tang tidak begitu sederhana. Namun, Jing Hao segera mulai bersukacita, karena Tang Tian telah dibawa ke sekte mereka, dan latar belakang Tang Tian yang lebih hebat dan luar biasa adalah semakin baik. Status Jing Hao dalam kelompok bela diri terhormat sebagian besar disebabkan oleh tuannya. Meskipun kekuatannya tidak buruk, karena usianya, dia masih perlu mengumpulkan pengalaman dari waktu ke waktu. Namun, jika dia berhasil mengikat bala bantuan yang kuat, itu akan sangat membantu dalam menstabilkan statusnya di dalam grup bela diri terhormat dan sektenya. Selain itu, pandangannya terpaku pada perangkat kultivasi roh di lantai. Momentum yang luar biasa dari seluruh energi retakan energi mengaduk barusan, saat memikirkannya sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Menumbuhkan roh bela diri. Tang Tian benar-benar memahami teknik menumbuhkan roh bela diri. Perak api dari sebelumnya menghilang, gumpalan roh bela diri larut ke dalam tubuh Tang Tian. Jing Hao jelas melihat bahwa meskipun gumpalan roh bela diri itu tidak berbentuk, itu berwarna perak. A Silver Martial Spirit. Inilah yang benar-benar membuat Jing Hao iri. Majikannya telah memberikan kepadanya teknik menumbuhkan roh bela diri sejak lama, dan telah berulang kali mengingatkannya bahwa ia harus mengolahnya dengan benar. Jing Hao tidak pernah kendur, tetapi sampai sekarang, dia hanya memiliki roh bela diri perunggu. Jing Hao jelas tentang betapa sulitnya untuk melatih roh bela diri, dan berkaitan dengan roh bela diri perak, baginya, itu masih sangat jauh. Guru pernah berkata bahwa setelah roh bela diri perak diatasi, kekuatan roh bela diri akan mulai meningkat dengan jelas. Guru tidak pernah merinci efek dari Silver Martial Spirit, tetapi dia bisa mengatakan bahwa Silver Martial Spirit pasti memiliki sifat uniknya. Itu adalah hal itu. Tatapan Jing Hao menyala-nyala, menatap kaku pada perangkat kultivasi roh. Tang Tian bisa menumbuhkan roh bela diri perak, dan itu harus berhutang pada hal ini. Legenda menyatakan bahwa, selama era 3 tentara besar, pasukan Salib Selatan sudah memiliki hal serupa. Grup marsial terhormat telah berupaya keras untuk meneliti hal ini, dan banyak orang mencoba menemukan cara untuk memulihkan perangkat luar biasa ini. Tetapi sampai sekarang, tidak ada yang bisa melakukannya. Tanpa diduga, itu terlihat olehnya. Meskipun Jing Hao bukan tipe licik, dia juga tidak bodoh. Dia tidak punya niat untuk merebutnya, karena roh jenderal yang menjaga sebelum Tang Tian benar-benar hebat. Selain itu, sekte mereka agak cinta damai. Ketika bertemu dengan keadaan seperti itu, mereka biasanya akan memilih untuk melakukan transaksi. Sepengetahuannya, perangkat kultivasi roh hanya bisa digunakan sekali. Bagi Tang Tian, perangkat itu sudah tidak berguna, selain itu, ia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mendapatkannya melalui transaksi, karena ia memiliki usaha dari tuannya, sehingga, yayasannya jauh lebih unggul daripada yang lain. Dan Jing Hao juga memutuskan, begitu dia mendapatkan perangkat, dia akan menyerahkannya kepada tuannya. Jing Hao tahu bahwa statusnya di grup marsial terhormat masih terlalu rendah. Jika dia menyerahkannya kepada mereka, hadiah yang diberikan, sebaliknya, pasti akan jauh lebih sedikit. Mengenai status tuannya, itu akan jauh berbeda, dan hadiah yang dipetik akan sangat menakjubkan. Selama guru dapat menstabilkan statusnya di grup bela diri terhormat, dia pasti akan mendapatkan bagian yang benar dari hadiah juga. Dia harus berbicara dengan Tang Tian nanti. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Tang Tian perlahan-lahan terbangun. Setelah bangun, Tang Tian melihat Bing berjaga di depannya, dan Jing Hao, yang menjaga jarak, dan dia langsung merasa aman. Seperti yang diharapkan, Paman Bing adalah yang paling terpercaya. Dia memanjat dalam sekejap, "Hei, Paman Bing." Dan dia memuji Jing Hao di ujung, "Saudara Jing Hao." Setelah melihat bahwa Tang Tian terbangun, Jing Hao direvitalisasi, "Selamat, selamat." Sebagai seniman bela diri tingkat keempat, untuk dapat menumbuhkan roh bela diri perak, Brother Tang adalah yang pertama. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Petik 2. Setelah melihat Tang Tian terbangun, Bing tidak kelopak mata, dan melayang ke punggung Tang Tian.
Bing mundur secara otomatis, jadi Jing Hao tiba-tiba merasa seolah-olah ada beban berat terangkat dari bahunya, dan saat dia menghela nafas lega, dia merasakan rasa ngeri, seperti, selain tuannya, tidak ada yang pernah memberinya stres yang luar biasa seperti sebelumnya. Tapi, biasanya, dengan benar, level Spirit General tidak boleh lebih tinggi dari masternya. Jing Hao mulai merasa bahwa Tang Tian dan Jenderal Rohnya tak terduga. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya, dan mendorong masalah itu ke pikirannya. Melihat Tang Tian dengan mata yang bersinar, Jing Hao bertanya secara formal, "Kakak Tang, bolehkah aku tahu jika perangkat ini memang perangkat kultivasi roh?" Di belakang Tang Tian, Bing membisu berkomentar, tidak ada salahnya memberitahunya. Tang Tian segera memiliki ide tentang apa yang sedang terjadi, dan menganggukkan kepalanya, itu benar, ini adalah perangkat kultivasi roh tentara Salib Selatan. Kegembiraan Jing Hao segera muncul di wajahnya. Meskipun dia berusaha keras untuk menekannya, kebahagiaannya masih bisa terlihat jelas di wajahnya. Aku tidak tahu Brother Tang benar-benar memiliki alat yang luar biasa. Aku pernah mendengar, perangkat ini hanya dapat digunakan satu kali untuk setiap orang. Petik 2. Betul. Tang Tian mengangguk. Ekspresi Jing Hao bahkan lebih periang, aku ingin tahu apakah saudara Tang bisa memberikannya kepada aku. Dia buru-buru menambahkan, saudara Tang, jangan ragu untuk menyebutkan harga kamu. Jika aku tidak dapat mengambil keputusan, aku akan melaporkannya kepada tuan aku. Kamu bisa setuju. Bing berkata dengan tenang, di belakang Tang Tian. Tang Tian mendapatkan petunjuk itu, menjawab, aku tidak tahu harganya. Brother Jing Hao, lakukan apa yang kamu anggap cocok. Petik 2. Jing Hao tidak mengharapkan Tang Tian untuk melemparkan bola kembali ke istananya. Dia adalah orang yang jujur, dan sekarang dia bermasalah. Merenungkan, sulit bagi aku untuk mengukur nilai perangkat kultivasi roh juga. Bagaimana dengan ini, aku akan menggunakan satu set kartu semangat emas sebagai deposit. Sisanya, aku akan menyerahkannya pada kebijaksanaan tuan aku. Apakah itu baik-baik saja? Jangan khawatir, kakak Tang, tuanku adalah orang yang jujur. Dia jelas bukan seseorang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Petik 2. Tang Tian terangsang, kartu roh emas. Jing Hao sedikit santai saat melihat betapa tertariknya Tang Tian, set kartu emas ini ditinggalkan oleh seorang senior. Ada 3 kartu per set, yang mencakup 3 teknik bela diri terbaik senior ini. Mereka Great Monument Palem Tan Tui, dan Scattering Whirlpool semua peringkat 5, sangat cocok untuk saudara Tang. Remunerasi yang tersisa, Master akan mengirim mereka segera. Petik 2. Bing diam-diam berkata, lakukan sesuai keinginanmu. Tang Tian tidak ragu, tentu. Jing Hao sangat gembira, tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan 3 kartu roh emas mengkilap, dan buru-buru memasukkannya ke tangan Tang Tian, seolah-olah dia takut Tang Tian akan kembali pada kata-katanya. Tekstur kartu emas sangat berbeda dari kartu perak. 3 kartu terlihat sangat ringan dan tipis, tetapi sangat berat. Mengelus ketiga kartu itu, perasaan yang tak terlukiskan membanjiri dirinya. Tang Tian sedikit tergerak, tidak diragukan lagi ini adalah kartu emas. Kakak Tang, jangan khawatir. Guru akan segera mengirim berita, Jing Hao menambahkan, menatap perangkat kultivasi roh dengan penuh semangat. Tang Tian tersenyum, dan dengan lambaian, aku percaya Brother Jing Hao, sekarang milik kamu. Jing Hao buru-buru berlari, dan dengan hati-hati memeluk perangkat kultivasi roh di lantai. Lalu aku tidak akan mengganggu latihan Brother Tang. Jing Hao buru-buru pergi. Tang Tian juga ingin melihat seberapa banyak dia telah meningkat, jadi dia berkata, saudara Jing Hao, silakan. Setelah melihat bayangan Jing Hao menghilang, Tang Tian bertanya kepada Bing dengan penuh rasa ingin tahu, apakah benar-benar baik-baik saja untuk membiarkannya memiliki perangkat kultivasi roh. Tidak masalah. Bing sederhana, sebenarnya, perangkat memiliki efek terbatas. Sebelumnya, di ketentaraan, itu hanya mekanisme biasa, karena, bagi siapapun, itu hanya bisa digunakan sekali. Petik 2. Bing masih memiliki kata-kata yang tidak terucapkan. Tidak semua orang bisa menjadi psikotik seperti Tang Tian. Tang Tian santai setelah mendengarnya, tetapi tiba-tiba dia memikirkan pertanyaan, dan buru-buru bertanya, berapa lama aku bertahan? Setengah jam lebih dari aku, kata Bing santai. Hanya setengah jam lebih darimu. Tang Tian sangat kecewa. Bing hanya merasa seteguk darah terbalik hampir menyembur keluar. Butuh banyak baginya untuk menekan keinginannya untuk menamparkan wajah menjengkelkan ini. Jangan bertengkar dengan anak gila ini. Jangan bertengkar dengan anak gila ini. Bing terus mengulang di dalam hatinya. Tang Tian mendongak, suaranya penuh penyesalan yang mendalam, hanya setengah jam lebih dari kamu, aku benar-benar tidak dapat memamerkan kehebatan aku. Bing terus mengulangi dengan tenang di dalam hatinya, jangan bertengkar dengannya. Jangan bertengkar dengannya. Ah ya, ngomong-ngomong, pasukanmu memiliki standar yang buruk ya. Aku dengan mudah mencapai 2,5 jam. Ini berarti, wow, aku benar-benar hebat. Tidak diragukan lagi aku adalah anak supernatural. Aku seorang diri dapat mengalahkan seluruh tentara Salib Selatan, muahaha. Petik 2. Tang Tian berada di atas bulan, tersenyum dari telinga ke telinga. 2 alis tebal Bing berkedut 2 kali. Dia sudah lama tahu bahwa orang ini pasti anak nakal yang sial. Rekrut kamp pelatihan, ikuti pelatihan pemukulan. Seluruh langit bola cahaya menghujani, tapi Tang Tian mempertahankan pertahanan kedap air. Dia seperti karang di tengah gelombang amarah.
Tidak peduli seberapa besar ombaknya, dia tetap tidak tergerak. Dia memiliki sikap tenang, tanpa penampilan memalukan seperti biasanya, dan tindakannya mengalir dengan lancar, seperti air. Kecepatan serangannya tidak menunjukkan peningkatan yang jelas, tetapi setiap tindakan tepat. Kesulitan pelatihan sekarang, sudah dinaikkan menjadi 2 kali tingkat kesulitan biasa yang telah dilatih Tang Tian. Tang Tian hanya merasa bahwa, terhadap lingkungan, dia menjadi sangat sensitif. Setelah berhasil menumbuhkan roh bela diri perak, nalurinya diangkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Jumlah bola cahaya terus meningkat karena kesulitan terus meningkat. Tang Tian setenang sebelumnya, setelah 20 menit dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bola-bola cahaya hampir kehujanan dalam konsentrasi yang mengejutkan, menyebabkan mati rasa di kepala. Pertahanan Tang Tian akhirnya jatuh, piak, bola cahaya mengenai pergelangan tangannya. Pekikan Tang Tian yang melengkung, benar-benar tertutupi oleh bola-bola cahaya yang luar biasa. Perasaan balas dendam benar-benar luar biasa. Bing tertawa sinis. Setelah tertawa, Bing tidak bisa mendapatkan kembali kedamaian batinnya. 5 kali. Ikuti tingkat kesulitan latihan pemukulan yang meningkat 5 kali penuh sebelum menembus pertahanan Tang Tian, dan ini adalah pelatihan pertama setelah terobosan Tang Tian. Setelah Tang Tian mulai menyesuaikan diri dengan insting tinggi, dia pasti akan bertahan lebih lama. Bayangkan Tang Tian dengan insting sensitif yang sudah abnormal, dikalikan 5 kali sensitivitas. Sangat menakutkan. Tang Tian dimanjakan dalam pelatihan, hati yang tidak pernah dia alami, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan diri. Paman Bing berkata, kekuatannya masih terlalu lemah, sehingga kekuatan sebenarnya dari Silver Martial Spirit tidak dapat sepenuhnya dilepaskan. Tetapi promosi instingnya lebih dari 5 kali lipat, masih menghasilkan peningkatan luar biasa pada kekuatannya. Dia berlatih tanpa lelah, sampai Paman Bing mengingatkannya, bahwa waktu yang sulit telah tiba. Kembali ke celah energi, ia terus menikmati latihan. Setelah instingnya meningkat, banyak perubahan telah terjadi. Banyak perasaan yang dulu diabaikan kini muncul ke permukaan. Heavenly Dragon Energy dari Tang Tian, yang tidak pernah menunjukkan kemajuan, kini memiliki temuan baru. Dia bisa merasakan semburan karakteristik kekuatan sejati yang terkandung di dalam dirinya. Setelah ia menemukan arahannya, Tang Tian bahkan lebih asyik dalam pelatihannya. Setelah 3 hari, Jing Hao datang lagi. Kali ini, sikapnya terhadap Tang Tian adalah perubahan 180 derajat. Jika ada perasaan senioritas sebelumnya, sekarang mereka setara. Tang Tian melihat Jing Hao datang, jadi dia berhenti, kakak Jing Hao. Jing Hao tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan dengan riang berseru, saudara Tang benar-benar pekerja keras. Pertama, aku harus memberitahu saudara Tang kabar baik. Manajemen tingkat atas telah memutuskan untuk meningkatkan Brother Tang pada level, dari Iron Martial Artist ke Bronze Martial Artist. Itu tidak hanya berdasarkan pada kredit Brother Tang kali ini, tetapi mampu menghasilkan Silver Martial Spirit karena kekuatan tingkat keempat kamu membuat kagum manajemen atas juga. Saudara Tang memiliki masa depan yang menjanjikan. Petik 2. Tang Tian tertawa, aku masih kurang. Jing Hao melihat bahwa Tang Tian tidak tampak terlalu bahagia, dan langsung tahu bahwa Tang Tian tahu sedikit tentang manfaat menjadi artis bela diri perunggu. Karena itu, ia mengambil inisiatif untuk menjelaskan, menerbitkan gelar artis perunggu bela diri, adalah masalah yang relatif ketat di grup bela diri terhormat. Selain kemampuan, harus ada pencapaian yang memadai juga. Untuk rasi bintang di daerah-daerah terpencil, artis bela diri perunggu akan cukup sebagai pemimpin subdivisi. Seniman bela diri perunggu, akan menerima 3 potong batu bintang 6 kelas 6 setiap bulan, dan ia dapat memilih 3 peringkat 6 kartu roh kelas perak, atau kartu roh kelas 5 peringkat emas. Selain itu, perupa bela diri perunggu memiliki kualifikasi untuk memasuki majelis penukaran Departemen Kehormatan Grup Bela Diri. Mengingat akumulasi poin Brother Tang saat ini sebesar 5.000 lebih, sudah cukup menakjubkan di antara seniman bela diri perunggu. Brother Tang memiliki sarana untuk membeli semua yang kamu butuhkan di majelis penebusan, harta karun, kartu roh, spirit nucleidal. Petik 2. Apakah 5.000 poin akumulasi banyak? Tang Tian cemas. Jing Hao menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, tentu saja banyak, tidak seperti aku, dengan bahkan tidak 700 poin akumulasi. Tang Tian menjawab dengan, oh. Ini adalah hadiah dari grup marsial terhormat. Brother Tang dapat memverifikasinya jika kamu memeriksa piring mulia kamu. Jing Hao segera melanjutkan, orang yang paling diuntungkan kali ini adalah tuanku. Tuan aku sangat berterima kasih kepada saudara Tang. Awalnya, dia ingin memberikan set baju besi peringkat perak kepada Brother Tang, tetapi setelah mengetahui bahwa kamu memiliki peacock biru yang diwarisi dari Ghost Claw Senior Nong, dia menarik gagasan itu. Petik 2. Menarik gagasan itu. Mata Tang Tian terbuka lebar, dan jantungnya berdarah. 1 set baju besi peringkat perak, itu sebenarnya seperangkat baju besi peringkat perak, dan itu terbang begitu saja. Dia bahkan tidak bisa melihatnya. Ya, guru berkata bahwa, meskipun peacock basket tidak terkenal, ia memiliki potensi besar, dan ada ruang untuk perbaikan. Jika dieksekusi dengan baik, kekuatannya tidak berarti lebih rendah dari set armor normal berwarna perak. Karena itu, guru berharap agar saudara Tang dapat menghargainya. Setelah banyak perenungan, guru memutuskan untuk memberi hadiah kepada saudara Tang dengan harta yang telah ia gunakan sebelumnya. Petik 2. Karena itu, Jing Hao mengambil rantai perak, dan melekat padanya adalah benda berbentuk tong dengan cahaya perak.
Ini adalah harta karun bintang perak konstelasi Antelia, yang disebut kalung Antelia. Konstelasi Antelia adalah konstelasi kecil, tetapi harta ini sangat praktis. Suara Jing Hao dipenuhi dengan rasa iri, guru mendengar bahwa Brother Tang hanya berada di tingkat keempat dari kekuatan sejati, sehingga ia secara khusus memilih kalung Antelia ini. Ini disebut pompa, sebenarnya adalah pompa udara. Itu dapat terus menarik energi dari lingkungan, dan meningkatkan konsentrasi energi sekitarnya sebesar 15%. Petik 2. Setelah mendengarkan perkenalan Jing Hao, Tang Tian langsung menyeringai ceria dan buru-buru meraih kalung Antelia dan mengenakannya di lehernya. Benar saja, Tang Tian jelas merasa bahwa konsentrasi energi di sekitarnya mengalami peningkatan yang jelas. Barang bagus. Seketika, Tang Tian bisa menentukan nilai kalung ini. Pelatihan True Power adalah keterampilan Watermill, kenaikan 15% mungkin tidak tampak banyak, tetapi seiring waktu, jumlahnya akan sangat mengejutkan. Meskipun Jing Hao iri, setelah melihat wajah Tang Tian yang gembira, dia tidak bisa menahan tawa. Tapi segera, ekspresi Jing Hao berubah serius, ada sesuatu yang aku pikir harus kamu ketahui. Kong Yulin sudah mati. Petik 2. Mati. Mata Tang Tian tumbuh terbuka lebar, dan dia memegang wajah bingung. Dia tidak terganggu oleh kematian Kong Yulin, tetapi terkejut melihat bagaimana Jing Hao mendapatkan berita begitu cepat. Grup marsial terhormat memang tangguh. Jing Hao sangat sedih, meskipun Kong Yulin adalah orang yang realistis, dia tidak lemah. Bukan hanya dia level 7, dia bahkan punya set baju perang Song of the Swan. Baju besi ini tidak kalah dengan Blue Peacock kamu, tetapi untuk berpikir bahwa ia berkomplot. Sampai sekarang, grup marsial terhormat masih menyelidiki. Kakaknya, Kong Yiyu, yang juga pemimpin subdivisi dari Immortal Constellation Mountain, telah bersumpah untuk membalas dendam untuk saudaranya. Petik 2. Jing Hao tidak berpikir bahwa kematian Kong Yulin akan ada hubungannya dengan Tang Tian. Di samping yang lain, mengingat kemampuan level 7 Kong Yulin, Tang Tian tidak akan mengancamnya sama sekali. Kong Yiyu. Tang Tian tanpa sadar mengulanginya. Dia sudah melampaui level 8. Jing Hao memperingatkan, aku tahu kamu memiliki beberapa konflik dengannya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berbentrokan. Kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 8, sulit bagi kamu untuk membayangkan sekarang. Pembagian besar antara seniman bela diri perak dan perunggu tidak pernah bisa dilintasi dengan begitu mudah, ini adalah perbedaan dalam sifat kekuatan. Alasan untuk memberitahumu ini adalah karena grup marsial terhormat akan mengadakan konferensi di White Rainbow Constellation, dan kamu mungkin bertemu dengannya di sana. Petik 2. Tang Tian tahu bahwa Jing Hao memperlakukannya dengan baik. Maka dia buru-buru mengangguk, aku tidak akan gegabah. Itu bagus. Jing Hao mengangguk, selama kamu tidak memprovokasi dia, dia tidak bisa melakukan apapun untuk kamu. Berdasarkan kekuatan sekte kita, hanya keluarga Kong yang tidak mampu memprovokasi kita. Kamu terus berlatih dengan benar, dan segera mencapai level 5. Petik 2. Setelah berkhotbah, Jing Hao pergi. Tapi sebelum pergi, dia melirik Bing. Jing Hao secara khusus bertanya pada tuannya, tetapi tuan belum pernah mendengar roh jenderal yang aneh seperti itu. Tang Tian bertanya kepada Bing, hei, paman, seberapa kuat level 8? Mereka dapat dengan mudah menghancurkanmu, Bing bahkan tidak melihat Tang Tian. Bukankah itu berlebihan? Tang Tian berseru dengan ekspresi berlebihan, tetapi segera membelai dagunya dengan serius, sepertinya, aku tidak bisa mengendur, kan? Bing menelan kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya. Sepertinya orang ini masih memiliki beberapa sen harga diri. Tang Tian tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan berteriak, berjuang. Kalahkan tangan 8 tingkat 8. Petik 2. Bing. Petik 2. Tang Tian tiba-tiba teringat piringnya yang terhormat. Jing Hao telah menyebutkan bahwa akumulasi poin di dalam dapat digunakan untuk melakukan pembelian, jadi dia buru-buru mengeluarkannya. Begitu dia mengeluarkan plat yang terhormat, dia berseru kagum, karena plat besi yang dulu hitam sekarang menjadi perunggu. Luar biasa, itu benar-benar berubah warna. Tang Tian berseru sambil mengaktifkan lempeng terhormat, piring itu seperti harta, yang bisa terhubung dengan roh bela diri, dan Tang Tian merasa bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Seketika, Tang Tian mencapai majelis penebusan, dan daftar inventaris muncul di depannya. Ada segala macam hal aneh di dalamnya, dan masing-masing diberi label dengan jumlah poin akumulasi yang layak. Kebanyakan adalah harta karun bintang, nuklei roh, dan kartu roh. Tang Tian paling tertarik pada kartu roh, dia sudah memiliki beberapa harta karun bintang, yang lebih dari cukup. Namun, kartu rohnya, terutama peringkat 4 teknik bela diri, masih sangat kurang. Kartu emas yang diberikan Jing Hao padanya semua peringkat 5, tetapi mereka tidak membantu saat ini. Sai Lei memberinya 2 kartu, 1 kartu, Double Succeeding Loop Kicks, yang lainnya 4 Heavenly Dragons ditambah dengan 8 Divinatory Steps bahwa Jing Hao memberinya sebelumnya. Fist Arts, Palm Arts, Finger Arts, Succeeding Loop Technique Del, perlu diselesaikan sendiri. Sambil membolak-balik mereka, ia segera menyadari, dengan ngeri, bahwa tidak ada kartu spirit ini yang berperingkat di bawah peringkat 6. Kemudian dia berpikir, dan mengerti. Karena hanya seniman bela diri perunggu yang bisa memasuki majelis penebusan, dan kekuatan mereka tidak pernah lebih rendah dari level 6, secara alami, tidak akan ada kartu peringkat 4 peringkat rendah. Namun, semua kartu ini tidak mahal, kartu kelas 5 peringkat perak,
sebagian besar harganya hanya 100 poin akumulasi. Tang Tian melihat kartu kelas 5 peringkat emas, yang hanya berharga 500 poin akumulasi. Memikirkan akumulasi 5.000 poinnya sendiri, Tang Tian langsung merasa kaya. Setelah menelusuri, ia menemukan seorang seniman bela diri yang berspesialisasi dalam penjualan kartu roh. Seniman bela diri ini menjual berbagai macam kartu roh yang paling lengkap, seolah-olah ia adalah seorang spesialis kartu. Tang Tian mengirim pesan pribadi ke pihak lain, untuk menanyakan tentang peringkat 4 kartu kelas emas. Segera, pihak lain menjawab, iya. Segera setelah itu, Tang Tian benar-benar menemukan beberapa peringkat 4 kartu kelas emas pada perakitan penebusan, masing-masing kartu harganya hanya 200 poin akumulasi. Tang Tian mengambil 4 kartu emas dalam satu kesempatan. Confusion Pang Palmar Moon Knife Tyrant's Angry Finger, dan Staining Fall. Pukulan gegar otak sangat mirip dengan Minute Collapsing Fist, dan Tang Tian menemukan bahwa itu sangat cocok untuknya. Palmar Moon Knife adalah teknik varian dari Palm Arts, menggunakan telapak tangan sebagai Moon Knife. Finger Marah Tyrant, adalah jenis Finger Arts yang tangguh, dengan kekuatan yang kuat. Dan Staining Fall akan menjadi teknik bela diri yang relatif mengesankan dari Succeeding Loop teknik. Selama seseorang terjebak dekat dengan musuh, perubahan menit musuh dalam kekuatan akan memungkinkan seseorang untuk merespons secara instan. Succeeding Loop teknik adalah teknik minoritas, sementara Staining Fall adalah teknik gabungan yang sangat terkenal. Itu tidak seperti teknik lainnya, dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Bahkan, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial dengan peningkatan kekuatan sejati dari seniman bela diri. Itu juga berarti, sampai level 6, Tang Tian tidak perlu berlatih teknik loop sukses. Sebenarnya, tidak hanya Succeeding Loop teknik. Faktanya, sistem teknik bela diri sekarang memiliki struktur berbentuk gelendong, dimulai dari teknik bela diri yang mendasar, dan perlahan-lahan bangkit, dengan variasi yang berkembang cepat, dan ketika ia berubah ke level tertinggi, variasi tersebut akan dengan cepat berkurang. Inilah yang mereka maksud dengan universalitas dan kombinasi. Semua jenis teknik bela diri, ketika dipraktikkan hingga tingkat mahir, pasti akan digabungkan. Setelah mendapatkan 4 kartu emas, Tang Tian sangat bersemangat. Meskipun dia menghabiskan 800 poin akumulasi, dia tidak merasakan kesulitan. Poin-poin ini diperoleh terlalu mudah bagi Tang Tian untuk tahu untuk menghargainya. Jing Hao telah berada di grup marsial terhormat sejak lama, tetapi ia hanya memiliki 700 poin. Apa yang telah dihabiskan Tang Tian hari ini, melampaui seluruh aset Jing Hao. Ini adalah upaya pertama Tang Tian dalam mempraktikkan kartu emas, dan kartu perak. Apa sebenarnya bedanya? Dia tidak sabar untuk menggunakan Confusion Pang, kartu emas. Tang Tian memandang tinjunya, ekspresinya takjub. Tiba-tiba, dia melempar pukulan, dan udara di sekitarnya seperti kerutan kusut di angin, menciptakan beberapa riak gegar yang kompleks. Mata Tang Tian tiba-tiba terasa dingin, dan dia melemparkan pukulan lain. Kali ini, seolah-olah akord itu dipukul, menciptakan getaran yang dalam. Itu hampir terasa akrab yang datang dari dalam. Tang Tian tidak ragu, bam, ia mengirim pukulannya terus-menerus, masing-masing lebih cepat dari sebelumnya. Dia hanya berhenti setengah hati setelah dia mengeksekusi satu set penuh pukulan gegar. Kartu kelas emas mencakup banyak informasi, itu adalah pemahaman yang mendalam, dan rasanya seolah-olah Tang Tian telah berlatih lama dan keras untuk mereka, yang jauh lebih tepat, bersemangat, dan mendalam daripada kartu kelas perak. Kartu kelas emas memungkinkan para praktisi untuk sepenuhnya mempertahankan pemahaman mereka. Kartu kelas emas benar-benar sesuai dengan kemasyurannya, luar biasa. Tang Tian dipenuhi dengan emosi, tiba-tiba, dia punya pertanyaan, "Hei, Paman, jika aku menggunakan beberapa kartu kelas emas sekaligus, apa efeknya?" Bing tertegun, dia terkejut dengan pertanyaan mendadak Tang Tian, ini aku juga tidak yakin tentang itu. Saat itu, kartu roh tidak berkembang dan tidak biasa seperti sekarang. Petik 2. Tang Tian menggaruk kepalanya, dia juga tertarik dengan pertanyaannya sendiri. Setelah banyak perenungan, Tang Tian tidak bisa menahan godaan, mengapa tidak, mari kita coba. Dia memiliki mentalitas pemula yang khas sekarang. Merasa bahwa karena dia memiliki latar belakang yang kaya, dia masih memiliki kemampuan untuk menghabiskan beberapa ratus poin untuk dicoba. Tang muda akan melakukan apa yang dia inginkan, jadi tanpa basa-basi lagi, dia meluncur dan menggunakan kartu lain. Benar-benar tidak ada konflik. Tang Tian terlihat bersemangat. Jelas tidak ada konflik, karena Tang Tian menggunakan pisau bulan palmar. Tanpa basa-basi lagi, telapak tangannya menjadi seperti pisau, sinar cahaya samar menyelimuti telapak tangannya. Dengan beberapa tebasan cepat kilat terus-menerus, beberapa sinar cahaya berbentuk bulan sabit menyala di langit. Pisau Palmar Moon memiliki teknik serangan khusus, dengan garis miring sebagai serangan utamanya, dan margin yang sangat kecil, biasanya bertujuan untuk bahu, siku dan pergelangan tangan, dengan variasi cepat dan aneh. Tang Tian yang gembira segera mengaktifkan 2 kartu kelas emas lainnya tanpa ragu. Ketika dia menggunakan kartu kelas 4 emas, Tang Tian segera merasakan sesuatu yang abnormal, kekuatan sejati internalnya tiba-tiba menjadi sangat berantakan, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerang. Tang Tian tidak tahu bahwa penggunaan kartu roh yang berlebihan adalah hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. True power yang tidak teratur mirip dengan jarum tajam yang mengamuk di dalam dirinya. Ketika kesadaran kacau tiba-tiba menghantamnya, dia merasa seolah-olah dia mendapat pukulan berat dan jatuh ke lantai dengan pikiran kosong.
Tetapi tepat pada saat ini, roh bela diri di dalam dirinya tiba-tiba menyala dengan cahaya perak samar, pemahaman yang tak terhitung jumlahnya dan informasi diserap seperti gelombang ke roh bela diri. Kekuatan sejati yang tidak teratur dalam dirinya mendapatkan kembali ketenangannya segera, seolah-olah semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Tang Tian bangun dalam waktu singkat. Roh bela diri. Itu adalah martial spirit. Hanya dengan pikiran, pemahaman yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke pikiran lagi. Terlepas dari apakah itu Confucian Palm itu, Palmar Moon Knife itu, Tyrant's Angry Finger, atau Staining Fall, selama Tang Tian memikirkan mereka, pemahaman akan datang membanjiri pikirannya. Untuk berpikir bahwa roh bela diri memiliki fungsi ini. Tang Tian adalah campuran kejutan, kebahagiaan dan kecemasan, karena saat itu sebelumnya terlalu berbahaya. Kamu lebih baik menghabiskan lebih banyak waktu sekarang untuk menyerap pemahaman ini, atau kalau tidak, waktunya habis, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Bing mengingatkan Tang Tian, matanya dengan kilasan dingin, kamu dapat menemukan Jing Hao untuk berdebat, aku yakin dia akan lebih dari bersedia. Mata Tang Tian berbinar, hei, ini ide yang bagus. Tanpa basa-basi lagi, dia berlari menuju tempat Jing Hao mendengarnya dan dengan senang hati setuju, karena dia selalu ingin memuji yayasan Tang Tian. Setelah mendengar bahwa Tang Tian menggunakan 4 kartu kelas emas sekaligus, ia tercengang. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, Silver Martial Spirit peringkat, tangguh seperti yang diharapkan. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya bisa menahan 4 kartu kelas emas sekaligus. Brother Tang paling baik mengingat di masa depan, jangan menggunakan terlalu banyak kartu spirit pada satu waktu, terlebih lagi untuk level yang lebih tinggi. Akan berbahaya jika bukan karena martial spirit kamu yang tangguh. Petik 2. Tang Tian sebenarnya merasa sedikit lemah di dalam, dan buru-buru mengangguk setuju. Jing Hao terpesona sesaat, untuk dapat menahan 4 kartu kelas emas sekaligus, harapannya terhadap kekukuhan roh martial perak semakin meningkat. Dia menenangkan diri, dan menoleh ke Tang Tian seperti biasa, kakak Tang, jangan menunjukkan belas kasihan. Baik, Tang Tian terangsang dan dengan lompatan, dia mengirim pukulan. Bam! Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari pusat kepalan tangan Tang Tian. Ekspresi Jing Hao tidak berubah, pedang itu keluar dari sarungnya, titik cahaya dingin mengenai kepalan tangan Tang Tian dengan jujur. Tang Tian merasakan gelombang kekuatan sejati yang kuat memasuki meridiannya melalui ujung pedang, dengan erangan, telapak tangan kirinya ditambah dengan goyangan sikunya, swosh swosh swosh, 3 set pisau Palmar Moon langsung menuju Jing Epicentrum Hao dalam formasi. Mata Jing Hao menyala, dengan gelombang pedang yang mirip dengan lidah ular, piak-piak-piak, 3 set pisau Palmar Moon dimentahkan di udara. Dengan penyangga pendek ini, Tang Tian melemahkan serangan Jing Hao, dengan lolongan, dia menarik pukulan lain. Pukulan ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, ada suara gemerisik yang halus, seolah-olah bambu dilemparkan ke api unggun. Pukulan konkusi Tang Tian diberikan menggunakan energi naga langit. Meskipun energi naga langit Tang Tian hanyalah puncak dari gunung es, sifat energi yang kuat dan keras masih sepenuhnya tercermin. Luar biasa. Jing Hao berseru, matanya memancarkan kilatan yang berbeda, serangannya menjadi lebih kuat tanpa melarikan diri atau menghindari, tatapan dari pedang itu bersinar seperti kilat, akurat mengenai kepalan tangan Tang Tian. Tang Tian hanya merasakan kekuatan yang jauh lebih sombong menyerang tubuhnya, tiba-tiba dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan dia mengambil 7 langkah mundur berturut-turut. Namun Jing Hao memiliki perasaan yang sama sekali berbeda, pukulan Tang Tian sebenarnya mengandung 3 jenis energi. Energi Confucian Punch Confucian Energy, Heavenly Dragon Energy yang kuat dan keras, energi tubuh derek yang tajam dan memotong. Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan sejatinya lebih tinggi dari Tang Tian pada 2 tingkat, dia tidak bisa membantu tetapi mundur 3 langkah juga. Ini adalah pertama kalinya Jing Hao bertemu dengan kekuatan yang luar biasa, dia sangat bersemangat, dengan lolongan, dia mengubah taktiknya menunggu serangan Tang Tian dan memimpin dalam menyerang terlebih dahulu. Pedang menembus udara, dan cahaya dingin menerangi luasnya yang kosong. Seketika, seolah-olah bahkan semua retakan dinyalakan oleh pedang Jing Hao. Tang Tian tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, ia menurunkan pinggangnya ke kuda-kuda, memasang pertahanannya, dengan Palmar Moon Knife di sebelah kirinya dan Tyrant's Finger di kanannya, Moon Knife yang dingin seolah-olah bulan sabit adalah terlihat, menyerang langsung ke tubuh bagian bawah Jing Hao. Tangan kanan menunjuk jari marah Tyrant dan sinar cahaya merah panas muncul dengan lolongan yang dalam. Yang! Pedang Jing Hao tiba-tiba tampak hidup, seperti ular lincah meregangkan tubuhnya, tiba-tiba melingkar. Pisau bulan Tang Tian dan jari Angry Tyrant dikumpulkan di sana, dan digunakan bersamaan. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar, kedua tubuh mereka bergetar, pikiran Tang Tian menjadi kosong, dan kilatan cahaya dingin melewati matanya, ia mengubah 8 langkah divinatori dan muncul di samping Jing Hao seperti hantu, dan mengarahkan jari kakinya. Piak-piak-piak. Tubuh Tang Tian ringan dan gesit, kedua kakinya melakukan tendangan beruntun, dengan frekuensi cepat kilat. Tubuh Jing Hao bengkok, langkah penguasa. Setelah mengalaminya sendiri, Tang Tian menyadari betapa cepat langkah penguasa Jing Hao, itu seperti kabur di depan matanya, dan dia kehilangan pandangan Jing Hao, tetapi naluri Tang Tian sangat akurat, tanpa banyak pemikiran atau penyesuaian, dia melakukan tendangan berturut-turut.
Energi naga langit yang kuat dan keras bergabung dengan dua tendangan berturut-turut membuatnya tampak seolah-olah retakan telah menyala, suara ledakan yang jernih dan jelas tidak ada habisnya. Bayangan kaki Tang Tian seperti gelombang amarah, bergulir ke arah Jing Hao. Jing Hao sangat terkejut, variasi Tang Tian sedikit terlalu banyak dan aneh, dia belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Setelah menenangkan diri, goyangan pergelangan tangannya, sedikit gemetar di ujung pedangnya. Ding ding ding. Suara tabrakan dari kedua belah pihak sangat jernih dan intens. Tentu, napas Tang Tian tidak bertahan seperti Jing Hao, setelah 10 putaran berturut-turut, frekuensi tendangannya menjadi lebih lambat. Tetapi bahkan dengan perubahan kecil seperti itu segera ditangkap oleh Jing Hao dan segera, tatapan pedang meningkat dengan lipatan, mundur. Seolah-olah seikat pedang dan cahaya yang cemerlang mekar. Tang Tian benar-benar diselimuti silau pedang. Teknik pedang Jing Hao brilian, setiap serangan sejernih kristal, tetapi tampaknya tidak dapat dihindari di mata lawan, karena sangat cepat bertentangan dengan harapan. Tang Tian segera merasakan tekanan besar, pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah kembali untuk mengambil pelatihan pemukulan, pertahanan kiri dan pendukung kanan, momen memalukan. Dalam keseluruhan 10 seri, ia gagal melakukan serangan balik dengan benar bahkan sekali saja. Benar-benar dikuasai. Jauh di dalam hati, Jing Hao sangat terkejut, Tang Tian hanya tingkat keempat sekarang, bahkan tidak melebihi tingkat kelima, tetapi ia memiliki kekuatan tempur tingkat keenam. Biasanya, untuk tingkat keenam berdebat dengan tingkat keempat, itu harus sangat mudah. Namun itu benar-benar berlawanan dengan apa yang dia harapkan. Meskipun Tang Tian dikalahkan, tampak sangat malu, ia menahan serangan hujan deras secara langsung. Kekuatan sejati Tang Tian mungkin hanya tingkat keempat, sangat jauh dari Jing Hao, tetapi mengandung energi naga langit dan energi tubuh derek, dua jenis energi ini ketika digabungkan bersama, secara aneh-aneh dan kacang yang sulit retak. Tapi keterampilan paling kuat dari Tang Tian adalah instingnya. Nalurinya yang begitu kuat sehingga menakutkan. Ada beberapa kali di mana Jing Hao menangkap bukaan Tang Tian, tetapi Tang Tian selalu bisa menebusnya tepat waktu, seolah-olah dia telah mencegahnya. Banyak kali, Tang Tian berada di sudut yang begitu ketat sehingga Jing Hao merasa bahwa satu tebasan pedangnya bisa mengakhiri seluruh perdebatan, tetapi setiap kali itu akan diblokir oleh Tang Tian. Kedua irama menyerang sangat cepat. Namun, 10 menit berlalu, dan Jing Hao tiba-tiba belum menang melawan Tang Tian. Bagaimana ini bisa terjadi? Jing Hao menjadi lebih terkejut, dia bisa merasakan bahwa pertahanan dari Tang Tian semakin kuat. Karena pemahaman Tang Tian tentang teknik bela diri meningkat dengan cepat, energi naga langitnya khususnya telah mulai menunjukkan beberapa kekuatan. Tapi yang paling mengejutkan Jing Hao adalah kekuatan sejati Tang Tian, itu benar-benar bisa bertahan selama ini. Bukankah dia hanya memiliki tingkat keempat kekuatan sejati? Untungnya, Jing Hao dengan cepat menyadari bahwa kekuatan sejati Tang Tian sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan dia menghela nafas lega. Orang ini. Namun, Tang Tian masih bisa bertahan selama 5 menit lagi, teknik Staining Fall untuk meminjam kekuatan untuk mengalahkan kekuatan digunakan dengan cerdik oleh Tang Tian. Jing Hao tidak berharap Tang Tian masih tetap begitu jernih dengan ons energi terakhirnya, ini terlalu menakutkan. Bam! Tang Tian akhirnya gagal mempertahankan pertahanannya dan dikirim terbang dengan pedang Jing Hao, terbang jauh seperti karung pasir. Jing Hao benar-benar menghela nafas lega, sampai dia sadar kembali, lalu dia tiba-tiba menyadari dengan ngeri, bahwa Tang Tian benar-benar memberinya begitu banyak tekanan sedemikian rupa tanpa sadar. Kekuatan sejatinya terkuras oleh margin besar juga, dia duduk, dan mulai memulihkan kekuatan sejatinya. 1 jam kemudian, Tang Tian tiba-tiba melompat dan berteriak, spar lagi. Jing Hao segera disegarkan, tentu. Pertempuran setiap jam. 6 jam kemudian, Tang Tian melompat lagi, menggonggong, lagi. Ekspresi Jing Hao membeku, menggertakkan giginya dan keluar, tentu. 10 jam kemudian, Tang Tian melompat, menangis, lagi. Sudut mulut Jing Hao bergetar, menjawab dengan lemah, tentu. Petik 2. 20 jam kemudian, Tang Tian melompat, dan dengan marah meraung, lagi. Mata Jing Hao membalik. Jing Hao jatuh di lantai seperti tumpukan lumpur, kedua matanya mirip ikan yang terengah-engah, diambang kehabisan nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki hari seperti ini, jatuh di lantai dengan sangat memalukan. Namun, dia akhirnya dibebaskan. Tatapan Jing Hao tidak jelas, dia menghela napas panjang lega dari lubuk hatinya. 24 jam, total 24 pertandingan berturut-turut. Meskipun Jing Hao adalah orang dengan tekad yang kuat, ketika dihadapkan dengan perdebatan psikotik dan gila seperti itu, ia dengan cepat tersiksa sampai muntah. Bukan karena dia tidak pernah berdebat dengan orang lain, tetapi dia tidak pernah berdebat dengan cara gila seperti itu sebelumnya. Selain meditasi di tengah, tidak ada waktu untuk istirahat. Tang Tian seperti kecoa yang terkutuk, setiap kali dia akan bersantai, Tang Tian akan melompat dan berteriak untuk pertandingan lain. Ini bukan lelucon. Jing Hao sekarang sangat menyesali keputusannya, mengapa dia begitu setuju dengan permintaan orang itu. Tang Tian berjongkok di samping Jing Hao, ekspresi menyalahkan dan mengoceh. Aku katakan, Broter Jing Hao, bukankah stamina kamu terlalu buruk? Kami baru saja mulai bertanding, aku bahkan belum pernah memenangkan 1 putaran pun, jadi mengapa kamu berhenti? Apakah itu disengaja? Apakah kamu takut kalah dari aku?
Iya, kamu tidak harus seperti itu, kami berdua orang yang jujur, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Petik 2. Biarkan aku pergi, tolong. Jing Hao hampir menangis. Tang Tian menginjak-injak Jing Hao, tetapi Jing Hao tidak menunjukkan tanda-tanda respons, sehingga ia hanya bisa bangun dan pergi dengan pahit, dengan wajah tidak mau. Karena latihan sparring dengan Brother Jing Hao memiliki efek luar biasa, itu jauh lebih luar biasa daripada berlatih keras sendiri. Tidak peduli berapa banyak jenis teknik bela diri, atau adaptasi naluri, efeknya sangat bagus, tetapi penyebab sebenarnya dari penyesalan Tang Tian adalah energi naga langit. Dia baru saja memahami energi naga langit, yang masih jauh dari kesuksesan, dan itu adalah puncak dari kegembiraannya, tetapi Brother Jing Hao tiba-tiba membatalkan perdebatan. Namun, setelah mendengar dengkuran Brother Jing Hao, ia hanya bisa menekan keinginannya untuk menariknya. Dia hanya ingin tahu, mengapa stamina saudara Jing Hao begitu buruk. Di belakang Tang Tian, Bing melirik empati pada Jing Hao yang tertidur lelap. Tang Tian tidak tahu bahwa setelah kesulitan yang lama, dia sudah terbiasa dengan pelatihan tingkat tinggi. Setiap siklus kesulitan adalah 10 hari panjang, dalam 10 hari itu, mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi sambil terus berlatih, selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Itu hanya 24 jam. Tang Tian tidak membuat pengecualian, karena ia hanya menganggap dirinya sebagai referensi. Dia tidak tahu apa dan bagaimana orang lain berlatih. Karena tidak ada orang yang bisa bertanding, Tang Tian kembali ke posisi semula dan memulai pelatihannya sendiri. Dia berencana untuk kembali dalam beberapa hari. Jika Jing Hao di alam mimpi mengetahui pikiran Tang Tian, dia akan melompat bangun dengan kaget, tetapi untuk sekarang, dia menikmati mimpi indah yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Seorang gadis duduk di depan meja, dan meneliti sebuah buku tua kekuningan, dengan ekspresi muram. Rambut hitam panjang sebahu yang halus, wajah cantik yang indah itu tampak nyata, matanya yang hitam mengkilat itu tenang, tetapi menawan. Dia mengenakan seragam tentara hijau tua tradisional Sangguan, sepatu bot kulit hitam, pita kuning, sarung tangan putih bersalju, penampilan gagah berani dengan ketajaman dan ketenangan. Keluarga Sangguan memiliki sejarah panjang. Keberadaannya bisa dilacak hingga era reklamasi Gunung Constellation Abadi. Saat itu, keluarga Sangguan adalah sinonim dari Gunung Constellation Abadi, dan nenek moyangnya telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka. Tapi itu juga keluarga kaya ini dengan sejarah terpanjang di Immortal Constellation Mountain, yang hampir musnah seluruhnya beberapa tahun yang lalu. Bahkan Sangguan Qian Hui dikirim ke Wuan Star yang terpencil untuk menjaganya tetap aman, menyusul pemulihan perdamaian dengan waktu. Bahaya yang dihadapi keluarga Sangguan juga diam-diam dihilangkan, tetapi keluarga Sangguan yang hancur sudah menghadapi kemunduran mereka, di mata semua orang. Tidak ada yang menyangka, 5 tahun lalu, kedatangan seorang gadis mengubah segalanya. Dia adalah Sangguan Qian Hui, seorang wanita berbakat yang sangat mempesona sehingga menyakiti mata orang lain, orang yang memiliki kekuatan sejati dalam keluarga Sangguan sekarang. Dia diam-diam kembali ke keluarga Sangguan, dan dalam kurun waktu singkat 5 tahun, keluarga Sangguan tumbuh dan makmur pada tingkat yang menakjubkan. Tidak ada yang melihatnya sebagai gadis muda lagi, dia telah memenangkan rasa hormat dari semua orang. Keluarga Sangguan hancur tumbuh luar biasa di tangannya, ketika dia merebut kembali gelar sebagai keluarga aristokrat pertama di Immortal Constellation Mountain, sebuah kemuliaan yang hilang selama bertahun-tahun. Terhadap musuh, dia tenang, mematikan dan sangat menentukan ketika berhadapan dengan masalah. Dia tidak pernah suka menyeret tumitnya karena suatu masalah. Tetapi terhadap orang miskin, dia terkenal karena kebaikannya yang lembut. Dia adalah wanita paling sempurna di seluruh Gunung Constellation Abadi. Paman Qian, tidak banyak yang terjadi di rumah baru-baru ini, kan? Qian Hui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Semuanya benar di jalurnya. Sangguan Qian buru-buru menjawab. Dia adalah bendahara Qian Hui yang paling terpercaya, juga pamannya. Dia menyaksikan Qian Hui tumbuh dewasa, dan ketika Qian Hui menghindari krisis di Starwind City saat itu, dia juga mengikutinya, tetap setia. Apakah kamu menemukan berita tentang Brother Tian? Tanya Qian Hui, berbicara tentang Tang Tian, wajahnya yang sedingin es sepertinya mencair menjadi wajah menawan yang lembut. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Tuan Muda Tian dibawa ke Gunung Constellation Abadi oleh kelompok bela diri terhormat dari Starwind City. Sangguan Qian telah menemani Qian Hui selama 5 tahun di Starwind City. Ketika berbicara tentang Tang Tian, dia juga tersenyum, dia dipilih oleh Kong Yulin dari grup bela diri yang terhormat, tampaknya dia sangat menghargai Tuan Muda Tian. Ketika Tuan Muda Tian ingin datang ke Gunung Rasi Abadi, yang lain harus mengikuti juga. Karena saudara perempuan Kong Yulin adalah pemimpin dari subdivisi Gunung Immortal Constellation Martial Group yang terhormat, dia membawa mereka semua. Tuan Muda Tian pasti merencanakan kejutan untuk Nona Muda. Petik 2. Qian Hui tersenyum dari sudut matanya, dan dengan senyum manis, dia suka memainkan game semacam ini. Namun, senyum Qian Hui secara bertahap menghilang, dia berdiri, dan merenung, ini artinya, saudara Tian akan segera datang. Sepertinya masalah itu harus diselidiki dengan seksama sebelumnya, atau, mengingat karakter saudara Tian, dia pasti tidak akan menyerah. Petik 2. Sangguan Qian terkejut, Nona, kamu tidak harus melakukan itu. Masalah mengenai lempeng kesulitan lintas selatan memiliki implikasi luas, bahkan dapat ditelusuri kembali ke era 3 tentara besar. Ini pasti bukan masalah sederhana, ayah Tuan Muda Tian, aku takut.
Petik 2. Aku tahu. Qian Hui menganggukkan kepalanya, tapi untuk Brother Tian, dia akan terus menyelidiki masalah ini bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Aku tahu dia. Tapi Nona, hal Tuan Muda Tian, kita dapat mencoba memikirkan cara lain. Sangguan Qian berkata, jika misi. Keluarga Sangguan. Petik 2. Qian Hui bukan yang paling goyah, rambut hitam panjang sutra terbang, mengungkapkan wajah cantik memabukkan. Matanya yang hitam dan tenang penuh tekad, suaranya nyaring, menuju keluarga Sangguan, aku telah memenuhi tanggung jawab aku. Sekarang keluarga telah stabil, ia akan bertahan dengan baik, bahkan tanpa aku. Petik 2. Tapi, Sangguan Qian penuh dengan kesedihan. Meskipun biasanya, Brother Tian muncul seolah-olah dia tidak keberatan, aku tahu bahwa sebenarnya, dia sangat memikirkannya. Saat itu, ketika aku menemaninya, aku sudah bersumpah dalam hati bahwa aku akan berperang bersama dia melawan dunia, bahkan jika aku harus menjadi musuh dengan orang lain. Suara Qian Hui ringan, penuh kenangan, tetapi tabah, aku tahu tanggung jawab aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. 5 tahun yang lalu, aku meninggalkan Brother Tian, setelah menghabiskan 5 tahun untuk memulihkan kejayaan keluarga Sangguan yang hilang, aku telah memenuhi tanggung jawab aku untuk klan. Kekuatan dan status tidak ada artinya bagiku, jika bukan karena fakta bahwa darah keluarga Sangguan mengalir dalam diriku, aku tidak akan pernah meninggalkan Brother Tian. Sekarang, aku telah menyelesaikan tugas aku, dan semua yang aku lihat di mata aku sekarang, hanyalah Brother Tian. Petik 2. Tapi kamu tidak harus begitu. Sangguan Qian berbicara dengan tidak jelas. Qian Hui tersenyum ringan, matanya yang tenang penuh dengan sentimen. Kamu tidak mengerti, untuk seorang gadis 7 tahun yang harus melarikan diri dari rumahnya untuk keselamatan, betapa putus asa, gelap dan dingin periode itu. Aku sangat takut sehingga aku bahkan tidak berani tidur di malam hari. Diintimidasi di sekolah membuat aku merasa bahwa dunia ini adalah tempat yang benar-benar mengerikan. Kamu tidak akan mengerti, ketika dia tiba-tiba muncul dan mengusir para pengganggu itu, dia begitu mempesona dan hangat seperti matahari. Di sisinya, aku bisa merasa aman, dan sepenuhnya santai. Tahun-tahun itu adalah waktu terbaik dalam hidup aku. Petik 2. Sangguan Qian menghela nafas. Dia juga, mengingat tahun-tahun hidup dalam ketakutan, dan memikirkan betapa takutnya nona muda saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa, mungkin tidak apa-apa baginya untuk melakukan seperti yang diinginkannya sekarang. Dia sangat bodoh, tapi kamu akan merasakan itu, ketika melakukan hal-hal bodoh itu bersamanya, itu adalah saat terindah dalam hidupmu. Mengingat hal-hal bodoh yang dia lakukan dengan Tang Tian, Qian Hui tiba-tiba tertawa, dan seluruh ruangan tampak berubah lebih terang secara instan. Aku tidak pernah meragukan bahwa saudara Tian aku akan menjadi tangguh. Dia pasti akan menjadi tangguh, karena dia memiliki hati yang benar-benar berani. Mata Qian Hui mendapatkan kembali ketenangan dan kedamaiannya, dia hanya butuh waktu. Dan sebelum ini, izinkan aku menyelidiki atas namanya. Petik 2. Dia tiba-tiba tertawa nakal, aku bermaksud untuk menyelidiki semua petunjuk ini dengan benar sebelum Brother Tian datang. Jika tidak, ketika aku bertemu dengannya, aku tidak bisa berbohong kepadanya, tetapi jika aku mengatakan yang sebenarnya, dia pasti ingin pergi. Dia masih belum cukup kuat. Jadi untuk sekarang, ini adalah pertunjukan Qian Hui yang perkasa. Hehe, semua musuh saudara Tian akan dihapus oleh Qian Hui. Petik 2. Sangguan Qian tahu bahwa nasib telah disegel. Misi selalu memiliki pandangannya sendiri, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau begitu bawa Ah Wei dan Dazu, misi. Ah Wei dan Dazu keduanya ahli yang tepat di bawah level Qian Hui dalam keluarga Sangguan. Mereka tidak akan membantu. Qian Hui menggelengkan kepalanya, aku akan pergi sendiri. Paman Qian, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Petik 2. Lalu jika Tuan Muda Tian datang untuk menemukan misi, apa yang harus aku katakan kepadanya? Paman Qian bertanya. Kali ini, paling banyak 3 bulan. Qian Hui merenung, biarkan saudara Tian menungguku di sini. Jika, setelah 3 bulan, aku tidak kembali, bawa dia ke ruang belajar aku. Petik 2. Studi misi. Sangguan Qian tertegun. Ya, Qian Hui mengangguk. Aku mengerti. Sangguan Qian melanjutkan, aku akan menyiapkan barang bawaan misi. Lanjutkan. Di ruang kerja, Qian Hui ditinggalkan sendirian, matanya berair dan bimbang. Dia memiliki kata-kata yang belum selesai, alasan dia begitu tergesa-gesa, adalah karena celah yang dipenuhi debu dari Southern Cross Constellation akan dibuka. Ketika Tang Tian melihat Jing Hao berjalan, dia berhenti. Jing Hao tampak malu, aku telah membodohi diri sendiri. Kegigihan saudara Tang, Jing Hao benar-benar terkesan. Petik 2. Dia benar-benar tidur selama 2 hari 2 malam berturut-turut. Dalam ingatannya, dia belum pernah tidur begitu lama sebelumnya. Mengingat perdebatan sebelumnya, membuat kepalanya mati rasa, tetapi setelah dia memeriksa tubuhnya sendiri, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan sejatinya benar-benar telah membuat terobosan nyata, dan tidak hanya itu, seni pedangnya juga meningkat. Ini membuatnya terkejut dan senang. Pada kondisi saat ini, setiap perbaikan sangat sulit untuk dicapai, dan biasanya diperlukan sejumlah besar pelatihan untuk dapat memperoleh perbaikan yang jelas. Dibandingkan dengan peningkatan, penderitaan yang dialami selama perdebatan, tiba-tiba tampak tidak terlalu buruk. Dan ketika Jing Hao datang dan menyadari Tang Tian masih berlatih dengan sungguh-sungguh, dia langsung dipenuhi dengan rasa malu. Tidak heran Tang Tian meningkat pesat, hanya gambar pekerja keras ini saja yang bergerak.
Saudara Jing Hao, kamu sudah bangun, mata Tang Tian bersinar. Tanpa alasan, setelah melihat ekspresi Tang Tian, Jing Hao merasakan kulitnya mengencang, ini sepertinya bawaan, dan tak terkendali. Dia bertele-tele, Brother Tang datang duduk, setelah sesi sparring terakhir, apakah kamu membeli kartu emas? Iya, aku membeli 4 kartu. Tang Tian puas, aku hanya menghabiskan 800 poin. Menghabiskan hanya 800 poin. Ekspresi Jing Hao membeku, dia tergagap, apa? Kamu menghabiskan 800 poin. Petik 2. Ya, 200 poin per kartu. Tang Tian gembira, aku baru saja memesan, dan pemilik toko segera mengirim mereka. Kalau dipikir-pikir, kecepatannya sangat cepat. Petik 2. Tentu saja mereka cepat. Jing Hao memandang Tang Tian, membuka mulutnya beberapa kali sebelum berkata, ketika kamu membelinya, kamu seharusnya bertanya padaku. Senyum Tang Tian membeku, apakah dia menipu aku? Dia tidak menipu kamu. Harganya masuk akal, hanya saja tidak banyak orang yang membelinya. Jing Hao menjelaskan, biasanya, setelah menyelesaikan kesepakatan, akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 4 minggu untuk menghubungi kamu. Toko harus takut bahwa kamu mungkin menyesali keputusan kamu, sehingga mereka pasti telah menghabiskan poin untuk mengirimkannya. Selain kamu, tidak ada orang lain yang mau membeli. Petik 2. Poin bekas. Tang Tian hilang. Sulit untuk dijelaskan, sebenarnya aku juga tidak terlalu yakin. Orang-orang lama di grup marsial terhormat datang dengan metode pengiriman ini, kecepatannya cepat, tetapi biayanya sangat besar, kamu tahu, kartu roh untuk 200 poin, hanya mengirimnya sendiri, kartu roh akan berharga 50 poin, kata Jing Hao. Tang Tian berseru, kalau begitu, apakah dia tidak akan rugi? Mengapa dia merugi? Jing Hao dengan sabar menjelaskan, ranking 4 kartu roh kelas emas, pada dasarnya tidak ada yang akan membelinya. Mengapa? Bukan berarti mereka tidak berharga, tetapi kamu tidak akan tetap di level keempat lama. Sama seperti Brother Tang, mengingat tingkat peningkatan kamu sekarang, kamu akan segera naik ke tingkat kelima. Pada saat itu, kamu harus mulai melatih peringkat 5 teknik bela diri. Kamu mungkin merasa bahwa teknik bela diri peringkat 4 itu tangguh sekarang, tetapi begitu kamu mempelajari teknik bela diri peringkat 5, kamu akan menyadari bahwa teknik bela diri peringkat 5 lebih tangguh. Petik 2. Tang Tian tanpa ragu menjawab, tidak masalah, aku pikir naik langkah demi langkah, menyempurnakan setiap level, akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Sama seperti bagaimana aku mempraktikkan teknik bela diri yang mendasar, banyak yang mengatakan bahwa itu tidak berguna, tetapi aku sekarang merasa bahwa itu benar-benar berguna. Petik 2. Jing Hao melihat bahwa Tang Tian tidak keberatan, dan berhenti membujuk, dia berpengetahuan luas, dan tahu bahwa setiap orang memiliki metode dan jalur pelatihan yang berbeda, sehingga tidak ada gunanya berdebat. Selain itu, yang ada di depannya, adalah penghambur keluar masuk. Martial Spirit Brother Tang telah memasuki tahap perak, jadi banyak fungsi di lempeng terhormat dapat diaktifkan. Saudara Tang, jangan memandang rendah piring mulia, itu adalah produk yang diolah oleh rekan-rekan lama di grup bela diri terhormat berdasarkan harta. Semakin kuat Martial Spirit pengguna, semakin banyak fungsi yang bisa dia akses. Sayang sekali roh bela diri aku hanya pada tahap perunggu, banyak fungsi tidak tersedia bagi aku, tetapi Brother Tang bisa mengetahuinya sendiri. Petik 2. Tidak heran aku menemukan bahwa lempeng terhormat tampaknya lebih tangguh daripada sebelumnya. Realisasi menghantam Tang Tian. Jing Hao tertawa dengan riang, ayo, saudara Tang tampak tidak puas sebelumnya, mari kita berdebat lagi. Bisakah kita benar-benar? Mata Tang Tian terbuka lebar, wajah kejutan yang menyenangkan, dia dengan penuh semangat menggosok telapak tangannya, tenang, aku tidak akan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sudut mata Jing Hao berkedut, dan dia diam-diam bergumam, aku jelas orang yang perlu tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, tolong. Tetapi setelah mengingat bahwa itu tampaknya dia yang meminta untuk berhenti sebelumnya, Jing Hao tutup mulut dengan kesadaran. Jelas, perasaan terbelakang ini membuatnya sangat gelisah. Tanpa basa-basi lagi, dia menghunus pedangnya. Kedua belah pihak meraung pada saat yang sama, dan terjerat dalam pertempuran lagi. Pertempuran ini berlangsung 1 siang dan malam lagi. Tapi kali ini, Jing Hao berhasil bertahan sedikit lebih lama, hampir 4 jam lebih lama dari sebelumnya, tetapi segera dia kelelahan, dan sekali lagi jatuh ke lantai seperti tumpukan lumpur, bahkan tanpa kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Tang Tian yang tidak puas, terus mengomel tanpa henti di samping Jing Hao selama setengah hari, tetapi setelah menyadari bahwa Jing Hao tidak punya energi lagi untuk bertanding, ia hanya bisa berlatih sendiri di sisi dengan sedih. Kali ini, durasi di mana Jing Hao tertidur nyenyak adalah lebih pendek dari sebelumnya, dia terbangun setelah 1 hari semalam. Kali ini, perasaan Jing Hao lebih jelas, gerakan pedangnya lebih kental, lebih tajam, perasaan berduri sebelumnya hampir hilang, sekarang setiap gerakan yang dia jalankan, seolah-olah itu baru dipoles, kilaunya halus seperti air, tanpa trip up. Tanpa sadar, teknik bela dirinya telah meningkat ke dunia yang sama sekali baru. Jing Hao yang terdorong memulai pertempuran. Tapi setelah 1 hari suatu malam, Jing Hao hancur lagi. Setelah selesai bermeditasi, Tang Tian direvitalisasi, tepat pada waktunya untuk latihan kesulitan, sehingga ia memasuki pintu salib dan mulai berlatih. Mengikuti peningkatan teknik bela diri, kesulitan di balik cross door mulai berubah.
Tang Tian menghabiskan lebih banyak waktu berlatih di kamp pelatihan perekrutan Paman Bing, dan tidak di belakang Crossdoor. Menurut Paman Bing, tempat itu adalah untuk orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki Angkatan Darat untuk berlatih. Sekarang pelatihan kesulitan Tang Tian telah dipindahkan ke kamp rekrut, dan perubahan besar telah terjadi, seperti pelatihan kesulitan untuk teknik bela diri sekarang hilang. Kemahiran dalam teknik bela diri menjadi persyaratan paling dasar. Perubahan ini membuat Tang Tian tidak terbiasa, tetapi dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa metode pelatihan baru ini lebih efektif. Misalnya, mengikuti pelatihan pemukulan, Tang Tian belajar untuk meningkatkan intuisinya. Apakah masih perlu latihan pemukulan hari ini? Tang Tian penuh semangat juang. Enggak. Ikuti pelatihan pemukulan tidak lagi memiliki peningkatan yang jelas untuk intuisi kamu. Bing menggelengkan kepalanya, dan ia menunjuk ke planet lain. Tang Tian merasa bahwa lingkungannya berubah, dan dia datang ke ruang latihan bela diri yang terbuat dari ubin hijau. Ruang latihan bela diri itu tidak besar, sekitar 15 meter, lebar 5 hingga 6 meter. Tapi tatapan Tang Tian, dengan aneh terpaku pada figur-figur perunggu di depan, figur-figur perunggu ini kira-kira setinggi Tang Tian, masing-masing dengan postur yang berbeda, ada yang bagus, ada yang kasar, ketika mereka berdiri dengan tenang dalam 3 baris. 1 2 3 4. Tang Tian menghitung semuanya 18. Hei, Paman, apa mereka? Tang Tian bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. The 18 Bronze Figure. Bing dengan ringan menjawab, ini adalah mahakarya mekanik nomor 4 Angkatan Darat, kamar 18 angka perunggu. Kamar 18 figur perunggu. Tang Tian sangat ingin, apakah mereka tangguh? Di mata aku, mereka tentu saja sangat biasa, tetapi jika rekrut pada waktu itu akan memilih 3 kursus pelatihan yang paling dibenci, kamar 18 angka perunggu, pasti akan ada dalam daftar. Suara Bing terdengar agak sedih. Apa yang mereka latih? Naluri juga. Tang Tian memandang Bing, meskipun ia belum lama berhubungan dengan kamp pelatihan perekrutan, ia sudah mulai mengetahui gaya tentara salib selatan, setiap ruang latihan di kamp harus memiliki tujuan khusus mereka sendiri. Tidak, ini cocok untuk berlatih Staining Fall. Petik 2. Penjelasan Bing membuat Tang Tian lengah, dia tidak bisa menahan diri, Staining Fall. Paman, apakah kamu yakin? Petik 2. 4 kartu emas, Staining Fall mungkin yang paling tidak penting bagi Tang Tian. Karena Staining Fall membutuhkan kontak tubuh dengan musuh, tetapi dalam pertarungan yang sebenarnya, Tang Tian tahu betapa sulitnya ini. Sebagai contoh, sepanjang perdebatan dengan Jing Hao, Tang Tian bahkan tidak berhasil menyentuh sudut pakaian Jing Hao. Seni pedang Jing Hao luar biasa, kerudung yang dibuat adalah untuk ketidakberdayaan Tang Tian. Selama perdebatan dengan Jing Hao, teknik yang paling sedikit digunakan Tang Tian adalah Staining Fall. Jadi, ketika Tang Tian mendengar bahwa Bing telah secara khusus menemukan tempat baginya untuk berlatih Staining Fall, dia terkejut dan terkejut. Staining Fall adalah teknik yang agak bagus. Petik 2. Penjelasan Bing tidak memuaskan untuk Tang Tian, ia bertanya, bagian mana dari Staining Fall yang hebat? Menggunakan kekuatan lawan untuk melakukan serangan balik. Bing menjelaskan, disinilah tempat yang paling tangguh. Ini sebenarnya diliputi oleh 2 bagian utama, satu adalah penilaian kekuatan lawan, yang lain adalah eksploitasi kekuatan lawan, dan 2 bagian ini harus diselesaikan dalam jangka waktu terpendek. Ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Petik 2. Tang Tian menggelengkan kepalanya, tapi ini hanya efektif asalkan kamu bisa mendekati lawan. Lihatlah bagaimana Broter Jing Hao dan aku berdebat, aku benar-benar tidak bisa dekat dengannya. Petik 2. Bing tidak menyetujui, mengingat kemampuan kamu saat ini, ya. Kamu, mata Tang Tian menjadi bulat dan lebar, dengan ekspresi yang tidak ramah. Siapa bilang teknik ini hanya bisa digunakan dengan kontak tubuh? Nada suara Bing penuh dengan olok-olok, pedangnya, bukankah itu memiliki kekuatan? Apakah kamu tidak menyentuhnya? Hanya karena kekuatan kamu sangat berbeda, konsep kekuatan kamu tidak sebaik dia, tentu saja kamu tidak akan dapat memanfaatkannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa teknik ini tidak baik. Petik 2. Tang Tian memikirkannya, itu benar. Pedang Broter Jing Hao kuat, dan relatif, kekuatannya agak tersebar. Dia level 6, kamu level 4, dia jauh lebih kuat darimu. Satu-satunya area di mana kamu melampaui dia adalah roh bela diri. A Silver Martial Spirit membawa intuisi yang kuat, itulah cara kamu bisa bertahan begitu lama. Dengan demikian, Silver Martial Spirit dan intuisi, adalah tempat kemampuan terbesar kamu berada. Bing dengan tegas berkata, sebagai seorang prajurit, kamu harus belajar untuk memanfaatkan sepenuhnya poin kuat kamu. Aku bukan seorang prajurit. Tang Tian menjawab dengan lemah. Bing berhenti, tetapi segera, seolah-olah dia tidak pernah mendengar Tang Tian, melanjutkan, A Silver Martial Spirit memungkinkan kamu untuk lebih peka terhadap lingkungan, yang meliputi kekuatan. Itu sebabnya, ketika kamu berlatih sekarang, peningkatan kamu akan lebih cepat, dan karena ini, kamu lebih sensitif terhadap kekuatan sejati. Dan selama sparring, kamu bahkan akan lebih peka terhadap kekuatan musuh. Bing menambahkan, selama kamu tahu cara menggunakannya. Dia tiba-tiba tersenyum, dan dengan sinis berkata, Nak, selamat datang di kamar 18 angka perunggu. Saat dia melihat 18 figur perunggu di depannya. Semakin mengerikan Bing menggambarkan angka-angka perunggu ini, Tang Tang semakin bersemangat untuk mencoba.
Dia mengamati sosok-sosok perunggu, seolah-olah mereka akan disembelih di sebuah peternakan. Ke-18 angka perunggu tampaknya tidak merasakan tatapan Tang Tian, karena mereka berdiri sendiri. Perunggu mengkilap memantulkan cahaya ketika mereka tampak sangat tenang. Sebenarnya hanya ada 18 angka perunggu, tapi Tang Tian bisa merasakan aura iblis yang tak terlukiskan. Ekspresi Tang Tian menjadi khusyuk. Dia menatap lurus dengan mata terbelalak saat menatap figur-figur perunggu. Dia maju dengan hati-hati. Tepuk. Salah satu patung perunggu di seberangnya tiba-tiba terbangun, dan dengan suara yang tajam, ia mengangkat kepalanya. Mata tak bernyawa menyala seperti dua bintang terang. Patung perunggu ini proporsional, dengan kedua tangan menyentuh lutut, telapak tangan lebar dan kepala berkilau. Itu seperti bola perunggu. Semua 5 organ indera adalah kasar. Dapat dilihat bahwa orang yang memproduksinya tidak menghabiskan banyak waktu untuk itu. Karena itu, patung perunggu itu membawa rasa kasar padanya. Bagian atas dada patung perunggu ditandai dengan 1. Tang Tian baru saja memperhatikan bahwa di dada semua patung-patung perunggu, ada nomor. Tang Tian menyeka mulutnya. Menamparkan. Saat patung perunggu nomor 1 mengambil langkah pertama, itu seperti panah yang meninggalkan busur saat ia menerkam ke arah Tang Tian. Hei! Tang Tian berteriak ketika dia mengirim pukulan ke depan. Riak yang tak terlihat menghantam patung perunggu nomor 1. Semburan energi yang kuat melewati dari tangan. Tang Tian mengerang dan mencibir. Seolah-olah dia bermain ski saat dia meluncur di punggungnya selama beberapa meter. Tepuk-tepuk-tepuk. Serangkaian suara bersama merangkak ke telinga Tang Tian. Dia mendongak buru-buru untuk melihat semua patung-patung perunggu terbangun. Kulit kepala Tang Tian mati rasa sekaligus. Dia tidak bisa peduli tentang hal-hal lain dan berteriak, "Hei, Bung! Kamu gila!" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, semua 18 patung perunggu bergegas dari segala arah ke arahnya seolah-olah mereka adalah harimau jahat yang menerkam mangsanya. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh mereka. Di sekelilingnya adalah siluet patung-patung perunggu. Tang Tian tertegun. Dia memegang kepalanya sebagai persiapan untuk berlari keluar, tetapi di dalam lipatan tangannya, dia bisa melihat apa yang tampak seperti logam besi. Oh tidak, itu adalah patung perunggu nomor 9. Tang Tian melihat patung perunggu nomor 9, yang memiliki kaki perunggu yang lebih tipis dan lebih kecil dari dirinya. Ketika patung perunggu nomor 9 itu melangkah maju, suara gemuruh bergema dan lantai bergetar. Tang Tian tercengang. Tuhanku! Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari untuk hidupnya. Desir. Siluet 3 patung perunggu muncul di depannya. 4, 5 dan 6. Ketiga patung perunggu ini membentuk segitiga di sekelilingnya tetapi Tang Tian sekali lagi linglung. 3 patung perunggu itu seperti 3 landak perunggu. Mereka memiliki beberapa lengan yang melekat pada tubuh mereka. Tang Tian menelan ludah, karena semua senjata ini memiliki senjata yang berbeda. 3 landak perunggu berdiri di sana, menghalangi jalannya. Metode ini tidak akan berhasil. Tanpa kata kedua, Tang Tian berlari ke kirinya. Fiuh. Patung-patung perunggu di sebelah kirinya tampak lebih normal. Tidak ada perbedaan dalam hal membangun, antara mereka dan Tang Tian. Keberanian Tang Tian tumbuh dan dengan suara, "Wuho," dia berlari ke depan. Dia harus keluar dari lingkaran ini. Bing benar-benar brengsek, sangat tak tahu malu. Tang Tian berpikir, apa kamar dari 18 bronze figur? Semua figur perunggu ini datang satu demi satu, dia tidak berharap bahwa mereka benar-benar akan bergerak sedikit, dan ke-18 dari mereka akan menyerang bersama. Perilaku tidak bermoral seperti itu. Jadi menjengkelkan. Setelah bertukar tinju dengan nomor 1 tokoh perunggu, Tang Tian tahu bahwa mereka sangat kuat, 1 lawan 1, dia tidak bisa memastikan kemenangannya, dan menambahkan bahwa 18 dari mereka bertempur sekaligus, tidak ada sedikit peluang untuk menang. Meskipun Tang Tian menikmati pertempuran, menuju hal-hal yang bertekad merugikan, dia tidak sedikit pun tertarik. Rekrut menggunakan air mata darah untuk mengalami hukum pertama dari kamar 18 angka perunggu, benar-benar tidak mencoba untuk lari. Bing melayang di udara, dan berkata dengan agak sedih. Bang bang bang. Tang Tian hanya bisa merasakan bahwa sekelilingnya penuh dengan gambar kepalan tangan. Dia tidak bisa tiba pada waktunya untuk bereaksi, dan matanya menjadi hitam. Bangun, bodoh. Jangan tinggal di tempat kamu sekarang. Petik 2. Di mana pewarnaanmu jatuh? Idiot. Apa kamu tidak tahu bagaimana menggunakannya? Petik 2. Fokus pada energi kamu. Fokus pada energi lawan. Bereaksi lebih cepat. Sangat lambat, apakah kamu makan? Petik 2. Bing mengamuk tanpa henti ketika dia mendengar pukulan dari patung-patung perunggu mendarat di Tang Tian. Bing gelisah. Setelah diam begitu lama, dia akhirnya melepaskan semua gairahnya dan seolah-olah gunung berapi telah meletus, Tang Tian yang malang. Dia menjadi satu-satunya yang menerima semuanya. Tang Tian berjuang di tangan 18 bronze figurines selama 10 hari berturut-turut. Sampah. Sebagai catatan, rookie dari Angkatan Darat berhasil menembus The Chamber of the 18 bronze figure saat kedua kalinya ia masuk. Berapa hari yang kamu ambil? Petik 2. Membalas. Membalas. Untuk apa tanganmu? Apakah itu hanya untuk kamu pertahankan? Aku tidak akan pernah mentolerir rekrutan aku membela seperti orang idiot atau pengecut. Kamu seorang pria, kamu harus menyambut musuh kamu dengan pukulan. Petik 2. Berapa kali kamu perlu aku mengingatkanmu? Staining Fall. Petik 2.
Setelah kuliah sebentar, Bing tampak kelelahan. Dia berhenti. Mengambang di udara, dia menyaksikan Tang Tian saat dia berjuang dengan kesakitan. Dia mendapatkan kembali wajah pokernya ketika matanya jatuh tertuju pada bocah itu dalam keadaan menyesal. Meskipun kinerja Tang Tian tidak mengesankan, Bing mengharapkan banyak hal. Setiap rekrut, ketika mereka masuk ke kamar 18 angka perunggu, memiliki standar tingkat ke-6. Tang Tian adalah orang pertama yang memasuki kamar 18 angka perunggu di tingkat keempat. Anak muda, semua yang terbaik. Ketika Jing Hao bangun untuk melihat Tang Tian yang memar, dia terkejut, "Bro Tang, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Kelopak mata Tang Tian berkedut. Sayang sekali, matanya bengkak parah. Dia bahkan tidak bisa melihat, meskipun dia tersenyum dengan paksa, ketika aku berkultivasi, aku secara tidak sengaja menimpanya. Selama 10 hari di kamar 18 angka perunggu, ia benar-benar tidak ingat berapa banyak ia telah dipukuli. Dia merasa itu adalah mukjizat bahwa dia masih hidup. Karena ada terlalu banyak memar dan luka di tubuhnya, bahkan perekat ratu daun bambu tidak berhasil menghilangkan semuanya. Dengan demikian, ketika Tang Tian muncul di depan Jing Hao, dia benar-benar memar. Terlalu berlebihan. Jing Hao bingung. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak yang berlebihan untuk bisa mendaratkan dirinya dalam kondisi seperti itu. Tapi Jing Hao adalah pria yang kasar. Dia tidak suka menjadi orang yang sibuk, jadi dia tidak banyak bertanya. Dia hanya bertanya, "Lalu, apakah Bro Tang masih ingin berdebat?" Tang Tian mengepalkan giginya, "Ayo." Kali ini, Jing Hao bisa merasakan bahwa Tang Tian berbeda. Sebelumnya, meskipun Jing Hao merasa bahwa pertahanan Tang Tian berduri, ia akhirnya berhasil menekan Tang Tian. Keduanya seperti berlatih untuk serangan dan pertahanan. Jing Hao adalah orang yang menyerang, sedangkan Tang Tian adalah orang yang membela. Seluruh proses, Tang Tian sepertinya hanya fokus untuk bertahan, tanpa niat menyerang sama sekali. Tapi hari ini, Tang Tian berbeda. Dia masih dalam kondisi membela, tetapi pembelaannya memiliki niat kuat untuk membalas. Meskipun pembalasan Tang Tian selalu terganggu, Jing Hao terkejut dengan perbaikannya. Dalam malam yang singkat, Tang Tian memiliki perbaikan luar biasa. Jing Hao penasaran, jadi dia memberikan semuanya. Tang Tian hanya merasakan peningkatan tajam dalam stres. Tetapi dibandingkan dengan kamar 18 angka perunggu, ini adalah perbedaan besar. Di kamar 18 toko perunggu, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berjuang. Tetapi ketika dia menghadapi Jing Hao, dia tidak takut. Bahkan ketika Jing Hao meledak, Tang Tian masih belum runtuh. Selama 10 hari terus-menerus kesulitan dan penyiksaan, Tang Tian mulai terbiasa dengan pembalasan. Meskipun dia masih jauh dari penguasaan, itu sudah cukup untuk membuat Jing Hao tidak meremehkannya. Putaran terakhir dari perdebatan lebih panjang dari yang sebelumnya. Tang Tian menoleransi keseluruhan 20 menit sebelum dia pingsan. "Robin, this was slightly confusing to me, basically, while they spar for a whole day, they don't do it non-stop. They do like many rounds of sparring. And those rounds didn't usually last 20 minutes, which is why it's impressive that they lasted for so long." Wajah tersenyum. Qi Jing Hao sedikit kacau karena dia terkejut. Sebelumnya, meskipun dia akan merasakan kelelahan juga, kali ini, tingkat kelelahannya jauh lebih tinggi daripada yang terakhir kali. Bajingan ini, lebih dari apa yang tampak. Tang Tian masih memamerkan giginya dan terlihat energi. Melihat Tang Tian sedang menatapnya, Jing Hao mengeluarkan sepatah kata untuk menghilangkan niat Tang Tian untuk bertempur, renungkan. Kemudian, dia memandang Tang Tian yang mulai bermeditasi dengan enggan, sebelum Jing Hao menghela nafas lega. Dalam hal kekakuan Tang Tian, dia masih memiliki ketakutan. Bajingan ini adalah seorang cabul hidup yang tampaknya tidak tahu kelelahan. Keduanya mulai bermeditasi untuk pulih. 1 jam kemudian, Tang Tian, yang benar-benar pulih, melompat duluan. Tang Tian sedang bersiap untuk meminta putaran lain ketika tiba-tiba, ada suara orang-orang dari luar. Dia berseru kaget, ada seseorang. Pada saat yang sama, Jing Hao membuka matanya, berdiri, ekspresinya berubah, jejak niat membunuh muncul di wajahnya, dia berkata dengan lembut, "Bersiaplah untuk bertarung." Pertarungan. Mata Tang Tian tiba-tiba tumbuh besar. "Itu bukan rakyat kita. Orang-orang di kamp kami, aku hanya takut." Jing Hao tidak selesai, niat membunuh di wajahnya tumbuh lebih berat, diam-diam terbang menuju celah. Tang Tian terkejut, tetapi ketika dia mengerti, wajahnya menjadi serius, dan tanpa ragu dia mengikuti Jing Hao dengan cermat. Orang-orang kamp. Suara sekelompok orang datang dari luar celah. "Aku pikir orang-orang dari grup marsial terhormat seharusnya memiliki beberapa keterampilan. Standar mereka sial." Petik 2. Hanya botak yang dianggap tulang yang tangguh. Tidak peduli seberapa kuat tulangnya, mereka masih patah oleh broter Qiang. Haha. Niat membunuh muncul di mata Jing Hao di celah. Kata-kata ini juga sampai ke telinga Tang Tian. Para pemuda di kamp tidak banyak berinteraksi dengannya. Tang Tian bahkan tidak bisa menyebutkan nama mereka. Satu-satunya yang dia kenal adalah yang dia pukuli, Baldi Biaoge. Meski begitu, Baldi Biaoge juga tidak banyak berinteraksi dengan Tang Tian. Satu-satunya yang meninggalkan kesan mendalam pada Tang Tian adalah insiden Green Sandal Amape. Meskipun Baldi penuh dengan rasa takut, dia masih datang untuk membantunya dengan mayat. Ini membuat Tang Tian menyadari dan merasa bahwa Baldi Biaoge sebenarnya tidak buruk. Tapi, petik 2.
Mungkin sulit untuk datang ke sini, tapi kamu bisa menikmati diperlakukan sebagai artis bela diri peringkat besi. Anggota keluarga kamu juga dijaga dengan baik. Bagaimanapun, bakat aku sangat buruk, masa depan aku suram. Sudah cukup bahwa keluarga aku bisa mendapat manfaat dari itu. Petik 2. Wajah Baldi yang tenang dan puas muncul di benak Tang Tian. Tinju Tang Tian dengan cepat mengencang. Seorang wanita berpakaian hitam melihat kebanggaan bawahannya, mengerutkan kening, dan menegur, kalian semua diam. Suara dingin, seperti pisau sedingin es yang tajam menyapu, suara itu segera menghilang, semua orang berdiri diam, diam karena takut. Ini hanya satu barak luar, apa yang bisa dibanggakan? Wanita dengan nada hitam itu tenang, jika kamu bahkan tidak bisa menangani barak luar dari grup marsial terhormat. Dengusan dingin terakhir, seperti palu berat, mengetuk hati semua orang dengan keras, dan jantung mereka bergetar. Jing Hao ada di bawah sini. Pada saat itu pria berbaju hitam di samping wanita berbaju hitam berkata, ada kabar, baru-baru ini ada juga pria baru yang baru saja tiba, dengan kekuatan yang lumayan bagus. Tetapi informasi tentang dia sangat terbatas. Petik 2. Begitu dia berbicara tentang Jing Hao, wajah semua orang menjadi lebih serius. Grup marsial terhormat adalah musuh utama jiwa Onyx, dan semua ahli dari grup marsial terhormat tahu mereka semua seperti punggung tangan mereka. Jing Hao adalah salah satu ahli terkemuka yang muncul di grup bela diri terhormat beberapa tahun terakhir, seorang ahli seni pedang, dan gurunya sebenarnya adalah ahli terkenal Zuo Yitian dari grup bela diri terhormat. Jing Hao juga tidak kehilangan wajah gurunya, pada usia yang begitu muda, menjadi seorang seniman bela diri yang berperingkat perunggu, dan sebagai pribadi ia tetap rendah hati dan dilindungi, hatinya murni pada seni, membuat kekuatannya yang sebenarnya tidak diketahui. Wanita berpakaian hitam itu tidak berpikir bahwa Jing Hao akan benar-benar berada di barak luar barak besar, hanya setelah menginterogasi para murid barak luar mereka mengetahui bahwa Jing Hao benar-benar ada di sana. Setelah mendengar berita itu, hatinya gemetar ketakutan, dan dia hampir memutuskan untuk tidak melakukan operasi penyerangan barak luar. Tetapi ragu-ragu untuk sementara waktu, dia merasa bahwa kekuatannya sendiri sudah cukup, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan. Untuk operasi ini, dia telah bersiap untuk waktu yang lama, dan menghabiskan banyak waktu dan upaya, tentu saja dia tidak mau menyerah. Ini jiwa Onyx. Jing Hao berkata dengan ringan, ekspresinya dingin, memancarkan niat membunuh. Onyx Soul adalah musuh bebuyutan grup marsial yang terhormat, dan pertarungan antara kedua belah pihak praktis lahir saat kedua kelompok terbentuk. Jantung Tang Tian berdetak kencang, dia memikirkan kejadian itu di Starwind City. Sejujurnya, dia memiliki perasaan yang sangat buruk tentang Onyx Soul, tapi kali ini lebih buruk. Jing Hao menyipitkan matanya, melalui celah, dia melihat dengan hati-hati dan bisa melihat sekelompok orang yang berjalan lebih dekat dari tempat yang jauh. Dengan sangat cepat, tatapannya mendarat pada wanita berpakaian hitam mengenakan topeng, dan ekspresinya segera menjadi dingin. Tang Tian yang berada di sisinya segera menyadari perubahan ekspresinya, dan dengan cepat bertanya, apa? Kita harus hati-hati, itu adalah kuda jiwa Onyx. Jing Hao memperingatkan, dan tak lama setelah itu, dia ingat bahwa Tang Tian tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Onyx Soul, dan dengan cepat menjelaskan, klasifikasi Onyx Soul berbeda dari semua kelompok lain. Mereka meminjam nama-nama bidak catur, prajurit, meriam, kuda, kereta, gajah, penasihat dan jenderal. Jumlah tertinggi dan terlemah dalam standar adalah prajurit Onyx Soul, standar mereka tidak sama. Meriam adalah seniman bela diri yang berani dan kuat dalam jumlah besar. Kuda adalah pengintai yang dipasang, mereka berurusan dengan informasi dan paling efektif dan cepat. Mereka ahli dalam mengejar jarak jauh dan menyergap. Kereta dalam jumlah kecil, tetapi mereka adalah seniman bela diri yang benar-benar kuat, jika kamu bertemu satu, lakukan dengan sangat hati-hati. Gajah memiliki spesialisasi dalam meneliti meridian dan mekanisme darah, dan sangat sedikit. Tetapi ada beberapa gajah jiwa Onyx yang melakukan pertempuran, dan berspesialisasi dalam plot licik dan trik licik, dan memiliki banyak metode aneh. Setelah bertemu musuh seperti itu, ingatlah untuk tidak banyak berbicara dengan mereka, dan segera pergi untuk membunuh. Para penasihat khusus dalam pembunuhan, mereka bergerak tanpa bayang-bayang dan tanpa jejak, mereka sangat merepotkan, dan mereka semua adalah elit, jenderal adalah tokoh puncak dari seniman bela diri. Sebelum menjadi seorang seniman bela diri puncak, selama kamu melihat mereka, jangan ragu, jatuhkan kepala kamu dan lari. Petik 2. Tang Tian tiba-tiba teringat bertemu dengan Wu Onyx Soul di Starwind City. Dia mungkin gajah Onyx Soul. Tapi kekuatan Tuan Wu meninggalkan bekas yang dalam padanya. Itu hanya berbicara tentang klasifikasi profesi mereka, tetapi tidak menyatakan kekuatan mereka. Setiap profesi akan memiliki perbedaan level yang berbeda. Selain tentara jiwa Onyx, jangan memandang rendah profesi lain, pertempuran dan kompetisi di jiwa Onyx lebih intens dari kita, dan mereka bahkan lebih mahir dalam pertempuran. Setelah bertemu Onyx Soul, jangan menahan diri. Ekspresi Jing Hao terasa berat saat dia mendesak. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan bertemu konvoi besar anggota jiwa Onyx yang terdiri dari orang-orang dan kuda. Dengan satu pandangan, jelas bahwa mereka telah berkonspirasi dan merencanakan ini. Tapi tidak ada lagi waktu untuk merencanakan dan merencanakan, Jing Hao sendiri tidak takut pada apapun, tetapi ia mengkhawatirkan Tang Tian. Aku akan menangani kuda jiwa Onyx. Jing Hao berkata, kamu harus hati-hati. Pria berkulit hitam di samping wanita yang mengenakan topeng, orang itu memiliki kekuatan.
Kemungkinan besar dia adalah meriam jiwa Onyx, jika tidak, maka dia harus menjadi orang yang kuat di dalam tentara jiwa Onyx. Petik 2. N. Tang Tian menjawab dengan ringan, di matanya, rasa lapar perang mendidih. Ekspresi Jing Hao mengesankan, dia secara vertikal mengeluarkan pedang panjangnya, tiba-tiba melepaskan tangannya, dan berkata dengan suara ringan, Corona Borealis. Fu. Suara. Gagang pedang tiba-tiba menyala dengan garis aura yang sangat tipis. Aura cahaya dengan cepat berjalan, seperti seutas benang tenun, dan dalam sekejap mata, gagang pedang telah berubah menjadi mahkota yang cerah dan indah. Api dingin mengalir di mahkota, mengalir di sepanjang pedang-pedang sampai api dingin menyelimuti ujung pedang yang tajam. Harta karun perunggu rasi bintang Corona Borealis, pedang Corona Borealis. Tang Tian heran melihat pedang indah di depannya. Beberapa hari terakhir, kakak Jing Hao menggunakan pedang untuk berdebat dengannya begitu lama, tetapi Tang Tian tidak berharap bahwa pedang yang tampak biasa itu sebenarnya adalah perunggu harta. Selanjutnya, itu memancarkan aura yang sangat kuat. Itu begitu kuat sehingga Tang Tian percaya itu bukan peringkat perunggu Star Tracer. Dibandingkan dengan itu, energi dan aura sarung tangan Fornax miliknya masih jauh dari itu. Pedang Corona Borealis ini dianugerahkan oleh guruku. Bertahun-tahun, itu tidak pernah meninggalkan tangan aku. Jing Hao agak bangga berkata. Melihat tatapan Tang dan ekspresi, mulut terbuka, dia kira-kira menebak kecurigaan Tang Tian, dan tertawa, peakok biru broter Tang bahkan lebih terkenal di masa lalu. Selama bertahun-tahun, roh bela diri Star Treasures tidak memiliki makanan, sehingga mereka menjadi lemah. Grup marsial terhormat kami meneliti Star Treasures, tidak ada yang bisa menandinginya. Lain kali broter Tang secara alami akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka semua. Aku harap kamu tidak mempermalukan nama Blue Peacock. Petik 2. Oh, Tang Tian menyimpannya di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan terkuat dari grup marsial terhormat sebenarnya bintang harta karun. Tang Tian tercerahkan. Melihat bahwa Jing Hao siap bertarung, Tang Tian tidak mengatakan sepatah kata pun dan mulai mengaktifkan hartanya sendiri. Fu. The Fornax Gloves merilis kobaran api merah. Pop. The Soaring Boots of the Pony menjulurkan 4 kuku kuda. Baju besi Blue Peacock muncul di tubuhnya, dan bulu-bulu biru yang tenang dari burung merak itu sangat indah. Setelah menerima stimulasi, kekuatan sejati dalam tubuhnya juga menjadi aktif, dan kepercayaan diri Tang Tian tumbuh. Tapi sayangnya, itu tidak pintar untuk menggunakan harimau bertaring tajam di depan Big Brother Jing Hao. Kematian Kong Yulin lebih berdampak daripada yang ia bayangkan. Tang Tian berencana untuk tidak menggunakan senjata mekanik sampai dampak dari peristiwa itu telah mati dan menjadi tenang. Jika dia mengekspos dirinya sendiri, Kong Yiyu pasti akan menemukan masalah dengannya. Tetapi perbaikan terakhirnya telah membuatnya memiliki peningkatan kepercayaan diri, bahkan tanpa senjata mekanik, dia tidak takut. Apakah kamu siap? Jing Hao bertanya tanpa berbalik. Siap. Sehubungan dengan pertempuran yang mendekat, Tang Tian tidak sedikit pun takut, rasa lapar untuk pertempuran menyala, mengamuk dalam intensitas. Membunuh. Suaranya tetap di udara, tetapi tubuh Jing Hao sudah menghilang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Tian segera bergegas keluar. Harus dikatakan, waktu yang dipilih Jing Hao sangat pintar. Begitu mereka berdua tiba-tiba muncul, itu seperti dua pisau tajam, menembus ke pusat konvoi lawan, menyebabkan adegan panik. Pedang Corona Borealis di tangan Jing Hao ringan. Beberapa jejak berdarah tiba-tiba muncul di udara, dan banyak tenggorokan orang memiliki bekas luka berdarah yang tiba-tiba muncul. Mata mereka melebar, kedua tangan menggenggam leher mereka, tidak bisa berkata apa-apa, mereka jatuh ke tanah. Kekerasan Jing Hao segera menyebabkan gangguan. Tidak ada yang memperhatikan Tang Tian. Target Tang Tian adalah pria berkulit hitam, yang mungkin meriam Onyx Soul menurut Jing Hao. Saat Tang Tian mendekati radius 5 meter dari pria berpakaian hitam, pria itu tiba-tiba dipukul dengan kesadaran. Tetapi ketika dia menyadari itu adalah Tang Tian, mulutnya benar-benar menunjukkan seringai jahat. Mengangkat telapak logam, dia menyambut Tang Tian, dan menamparkan. Fu. Kedua telapak tangan melepaskan aura palem Black Jet, itu seperti kabut asap hitam, diisi dengan niat membunuh yang sengit, sejenak menyelimuti Tang Tian. Mata Tang Tian menyala, kekuatan telapak tangan lawan sangat kuat. Dia tidak memiliki niat untuk menghindar, dan melemparkan tinju. Melihat bahwa Tang Tian tidak akan menghindar, pria hitam itu mencibir. Terutama ketika dia melihat kabut yang menyelimuti kepalan tangan Tang Tian pecah menjadi serpihan dan pecah, dia langsung mengenali teknik bela diri peringkat 4 yang digunakan Tang Tian, Confusion Pang. Senyumnya menjadi semakin jelas, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Untuk benar-benar berani memprovokasi dia dengan teknik bela diri peringkat 4, dia lelah hidup. Seni telapak tangannya adalah peringkat 5, Devastating Heart Palm. Dia tenggelam dalam seni palem ini selama bertahun-tahun, dan dengan mengandalkan seni palem yang menakutkan ini ia dapat bergabung dengan Onyx Soul Cannons dan menghapus identitas sebelumnya sebagai Onyx Soul Soldier. Kedua belah pihak tidak memiliki pikiran untuk menghindari, satu kepalan tangan dan satu telapak tangan, saling bertabrakan. Ekspresi wajah pria berbaju hitam itu membeku. Kekuatan tinju itu tidak seperti yang dia harapkan, dan apa yang terjadi selanjutnya, kekuatan benar yang dilawan-lawan adalah tanda bahwa akan terjadi lebih banyak ledakan. Tidak baik. Energi naga langit. Tanpa menunggu dia bereaksi,
energi pemotongan yang tajam langsung menembus kekuatan sejati yang dia lepaskan, dan memasuki tubuhnya. Dia secara tidak sengaja mendengus keluar, mundur beberapa langkah ke belakang, sebelum dia mampu menekan energinya. Dia tercengang. 3 jenis energi, kekuatan sejati bocah ini sebenarnya memiliki 3 jenis energi. Tidak diragukan lagi itu adalah tingkat keempat dari kekuatan sejati, tetapi itu hampir bisa menghantarkan pukulan mematikan. Tanpa menunggu dia kembali normal, suara meledak seperti guntur tepat di sebelah telinganya. Sinar biru melintas ketika sosok biru menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tinju yang diselimuti oleh getaran yang tak terhitung jumlahnya, muncul di depan wajahnya. Pria berkulit hitam itu berpengalaman dalam pertempuran, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa ragu sedikitpun. Sosoknya mundur ke belakang dengan cepat dan pada saat yang sama, kaki kanannya, seperti ular beracun, meludahkan, melayang di udara tanpa suara. Aura hitam legam menyelimuti ujung kakinya, seperti tombak hitam yang tajam, mengarah langsung ke Tang Tian tanpa suara. Tapi Tang Tian, yang ada di depannya, memiliki kegesitan seperti iblis, dan bereaksi dengan cepat. Pria dengan kaki kanan hitam tiba-tiba diinjak, dan dengan 2 kaki di udara, Tang Tian memutar seluruh tubuhnya, menyerang bagian tengah pria dengan tubuh hitam. Reaksinya sangat cepat sehingga pria hitam itu berpikir ada sesuatu yang salah. Tang Tian sudah mengantisipasi serangan seperti apa yang akan dia gunakan. Pikirannya diliputi kejutan. Itu adalah pertama kalinya dia dikendalikan sejauh ini dalam pertempuran. Fu, Tang Tian yang berputar, seperti batu besar yang dilemparkan oleh gerobak batu untuk melempar batu keluar, mendesis dengan nada rendah sambil menghancurkan ke arahnya. Pria hitam menggigit mulutnya saat dia mendorong kedua telapak tangannya dalam upaya untuk memblokir serangan Tang Tian. Jika kedua telapak tangan mendarat di tubuh lawan, meskipun ia akan menerima beberapa luka dari lawan, lawan pasti akan menerima pukulan yang lebih kuat. Jarak antara keduanya menjadi lebih kecil dan lebih kecil, karena sepasang telapak asap hitam siap untuk membekas ke tubuh Tang Tian yang masuk. Tubuh berputar Tian-Tian tiba-tiba meregangkan, ujung kakinya menyentuh lantai sedikit, ia melayang ke udara, dan sebenarnya mendekati dari atas. Pria hitam itu heran, dia tidak mengerti apa yang Tang Tang coba lakukan. Tiba-tiba matanya menangkap 3 sinar energi yang terbang ke arahnya, pada saat ini dia bergetar, ketika seluruh wajahnya berubah. Tidak baik. Palmar Moon Knife. Gerakan orang ini sebelumnya, semuanya berpura-pura. Pu. 3 sinar berbentuk bulan sabit yang tajam seperti kilat, dari sudut yang berbeda, memotong sepasang telapak asap hitam. Tajam Palmar Moon Knife masuk ke telapak tangan di dalam asap hitam. Tingkat keempat kekuatan sejati, terlepas dari tingkat kemurnian esensi, atau tingkat intensitas, seharusnya tidak dapat membuka orang itu dengan kekuatan sejati kulit hitam. Namun awalnya tajam Palmar Moon Knife menambahkan ketajaman energi tubuh Derek, ancaman itu meningkatkan level lain. Jika dia tidak memiliki energi tubuh Derek, kekuatan sejati Tang Tian pasti tidak akan cukup. Tubuh Derek Sekte Kren kuno, mengungkapkan kekuatannya pada saat ini. Pria hitam hanya merasakan sakit yang luar biasa, seolah kedua telapak tangannya diiris. Dia berteriak kaget. Dia memiliki berbagai pengalaman, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan energi pada titik penting ini, atau lawannya mungkin mengambil kesempatan ini dan membunuhnya. Merintih, dia melihat beberapa bayangan menerkam Tang Tian. Dia merasa lega, tetapi ketika dia memperhatikan perubahan dalam perilakunya, dia sedikit malu. Bagaimana dia bisa ditekan oleh bajingan tingkat 4 begitu buruk? Jika dia tidak mengalami ini untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa membayangkannya. Tampar. Bayangan terbang. Beberapa prajurit jiwa Onyx itu tidak ada tandingannya dengan anak muda yang ganas ini, tetapi mereka memberi pria hitam itu kesempatan untuk beristirahat. Begitu dia mendapatkan kembali ki-nya, matanya sekali lagi, damai. Di mata lelaki berkulit hitam itu, tidak ada sedikit pun rasa jijik. Wajahnya membeku ketika dia mengembalikan anak muda itu dengan warna biru. Dia pernah mendengar bahwa energi naga langit dapat memiliki efek ledakan di tingkat keempat. Energi naga langit yang brilian dan terkenal adalah salah satu dari jenis itu. Tetapi sulit untuk mengolah energi naga langit, dan semua orang tahu itu. Semakin rendah levelnya, semakin sulit untuk dibangunkan. Tapi dia tidak berharap bahwa pemuda di depannya, yang tampak biasa, mampu membangkitkan energi naga langit dengan 4 naga langit. Masih ada segala macam energi aneh yang belum ditemukan. Sejak kapan Honorable Martial Group benar-benar menghasilkan orang baru yang begitu kuat? Pria yang berkulit hitam dalam True Power sangat menurun, dan jantungnya goyah. Tapi, dengan pengalamannya dalam pertempuran, dia dengan cepat memikirkan cara. Pria muda di depannya memiliki kekuatan sejati yang aneh, tetapi volume kolam dantian tingkat 4 yang lengkap tidak dapat berubah, dan dibandingkan dengan kolam dantian tingkat kelima, itu jauh lebih kecil. Untuk memperpanjang pertarungan dan terus melemahkan kekuatan sejati. Dalam waktu singkat, pria berkulit hitam itu menemukan celah, karena dia tidak percaya bahwa pemuda di depannya itu bisa bertahan lebih lama darinya. Dayu, Erzu, Xiaolu. Dia berteriak keras, dan 3 bayangan dengan cepat terbang ke sisinya. Pria yang berpikiran hitam itu ditetapkan, mereka bertiga adalah teman lamanya, 3 dari mereka adalah prajurit, tetapi bukan tentara peringkat besi biasa, mereka adalah tentara peringkat perunggu yang luar biasa. Mereka bertiga memiliki kekuatan tingkat keempat tahap akhir, dan hanya lebih rendah darinya dengan 1 tingkat.
Untuk operasi ini, ia secara khusus mengundang bantuan mereka. Dengan mereka bertiga, kepercayaan dirinya tumbuh. Rebus perlahan dengan api kecil. Ini adalah kata sandi mereka sendiri, artinya bergantung pada kekuatan lawan. 3 dari mereka langsung mengerti. Tang Tian memandang keempat orang di depannya, wajahnya tidak menunjukkan sedikit rasa takut. Dia sudah terbiasa mengenali segala macam dan bentuk, banyak dan berbeda, tercela dan ganas. Di depannya, orang-orang peringkat perunggu jahat semua tampak seperti orang biasa, mereka tidak akan bisa memberinya serangan yang terlalu kuat. Mengulurkan lengannya, Tang Tian menarik napas. Baldi, biarkan aku membalas dendam padamu. Kamu harus beristirahat dengan tenang. Mata Tang Tian menjadi lebih tenang, dia menekuk pinggangnya dan pergi ke kuda, dia menunjukkan tinjunya, melepaskan niat bertarungnya, berdesir keluar ke segala arah. Keempat ekspresi mereka tiba-tiba berubah, pria muda di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi orang lain, dengan ekspresi tenang yang tidak cocok untuk anak seusianya, niat bertarung sembrono keluar, menyala tanpa suara. Mereka berempat terkoordinasi dengan baik dan mulai bergerak di sekitar Tang Tian untuk mencari kesempatan, ekspresi mereka sangat mengesankan. Ada kesalahan dalam laporan. Pria muda di depan mereka jelas bukan orang yang tidak bernama, dan lebih lagi bukan seseorang yang tidak memiliki masa depan. Dia pasti seseorang yang diam-diam dipilih oleh kelompok bela diri yang terhormat untuk disembunyikan, anggota baru yang benar-benar kuat. Yang pertama bergerak adalah Dayu, ia menggunakan tongkat pendek yang bergetar, berdengung pada frekuensi suara rendah. 3 sinar aura batang perunggu, seperti 3 ular hijau, mendesis ke arah Tang Tian. Dayu berlatih Greenwood Snake Rod, elemen kayu peringkat 4 teknik bela diri yang penuh dengan perubahan. Erzu menggunakan sekop bulan sabit, dia tinggi dan kokoh, dan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Sekop sabit berbobot 100 kek di tangannya tampak seperti tidak ada apa-apa, dan tanpa berkata apa-apa, semua otot di tubuhnya meledak. Dia mengerang sekali dan mengaktifkan kekuatan sejatinya, dengan jelek menggali sekelilingnya. Tubuh sekop diselimuti aura kuning duniawi yang semakin dramatis, kekuatannya seperti 500 kek, membuat orang merasa bahwa mustahil untuk bertahan melawannya. Erzu dilatih dalam Earth Monk's Eight Sovels, elemen tanah peringkat 4 teknik bela diri, gaya itu lebih kuat dari yang terlihat. Itu sederhana dan sederhana, menekankan pada kekuatan untuk memecahkan penghalang. Xiao Lu dilatih dalam senjata tersembunyi, dengan satu gerakan dari kedua tangan, 3 pisau terbang muncul di masing-masing tangan. Langkah kakinya ringan saat ia melayang ke udara. Dengan kedua tangan terulur, ke-6 pisau terbang itu memegang aura emas yang tak menentu, tampaknya ingin membahayakan Tang Tian. Elemen emas peringkat 4 teknik bela diri, Gold Willow Pace. Mereka bertiga terkoordinasi dengan baik, dengan harmoni yang baik, dan cocok satu sama lain dengan baik. Ada ketegasan dan kelembutan dalam koordinasi mereka, dengan 3 jenis kekuatan sejati dengan karakteristik yang berbeda. Di samping, ada pria berpakaian hitam mengamati, dalam sekejap mata, Tang Tian tenggelam dalam bahaya. Pikiran Tang Tian kosong dan tenang, sedikit kedinginan di matanya, dan kakinya tiba-tiba melepaskan energi. The Soaring Boots of the Pony menjulurkan 4 kuku kuda sebelum membungkuk dengan kuat. Pada saat berikutnya, tubuh Tang Tian hilang. Tubuh Tang Tian kemudian muncul kembali tepat di depan sekop sabit Erzu. Semua orang melihat dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang mengira Tang Tian akan menempatkan targetnya pada Erzu. Semua orang bersorak. Berbicara dalam hal kemampuan, di antara ketiganya, mereka serupa tetapi memiliki gaya yang berbeda. Tetapi jika dari segi kemampuan mentah, Erzu mengambil jurusan Earth Monk's Eight Sovel. Dia memegang kekuatan yang tak terbatas, dan belum ada yang mengalahkannya. Bahkan pria berkulit hitam itu tidak percaya diri untuk mengalahkan sekop Erzu. Orang ini mencari kematian. Jing Hao mengerutkan kening. Dia tidak peduli tentang wanita dengan kemampuan hitam, tetapi teknik tubuh cahayanya luar biasa. Teknik tubuh ringan Jing Hao tidak terlalu buruk, tetapi dibandingkan dengan dia sedikit lebih rendah. Poin kuncinya adalah bahwa wanita berpakaian hitam itu sangat licik. Dia tidak berhadapan langsung dengannya, dan Jin Hao tidak bisa berbuat apa-apa. Memang, dia adalah kuda peringkat perunggu. Wanita berpakaian hitam memiliki karakteristik Onyx Soul Horse klasik. Teknik tubuh cahayanya luar biasa dan dia mengambil jurusan teknik busur. Menghadapi musuh seperti dia hanya akan berpesiar di sekitar kamu, menembakkan panah dingin kepada kamu seolah-olah dia hanya menghabiskan waktu. Praktis, itu sama menjengkelkannya seperti lalat. Wanita berpakaian hitam memiliki teknik bela diri busur yang cukup mengagumkan. Itu dianggap sebagai elemen kayu peringkat 6 teknik bela diri. Willow hit tepat dan selalu berubah, tetapi bagi Jing Hao, itu tidak cukup untuk menonton. Jing Hao mengamati dan menempatkan targetnya pada prajurit jiwa Onyx. Prajurit jiwa Onyx hanya di tingkat keempat, dan tentu saja, mereka bukan lawannya. Dengan sedikit naik, tidak ada yang berdiri di sekitarnya. Jing Hao memandang Tang Tian untuk melihat Tang Tian melemparkan dirinya ke sekop bulan sabit. Yang lain memandang dengan gembira, Jing Hao menyeringai. Setelah bertengkar dengan Tang Tian selama berhari-hari, tidak ada yang tahu kegilaan Tang Tian seperti dia. Dia mengabaikan gagasan membantu Tang Tian. Dengan kemampuan Tang Tian, dia tidak perlu menang, tetapi dia harus bertahan untuk jangka waktu tertentu, dan itu harus dilakukan. Jing Hao melihat kembali ke wanita berpakaian hitam. Ketika dia mengunci matanya di situs wanita berbaju hitam itu, dia bersemangat. Lokasinya berada di sisi dalam, jika dia memblokir gang kecil itu.
Jing Hao tahu ini di bawah tanah juga di ujung jarinya. Gang kecil yang didatangi wanita kulit hitam adalah satu-satunya terowongan di situs ini. Selama dia mengambil alih lokasi gang, dia bisa menutup rute pelarian untuk wanita hitam. Dengan demikian, wanita hitam hanya bisa berjalan lebih dalam. Seperti seekor kura-kura yang terperangkap dalam toples. Jing Hao menyipitkan matanya. Menghadapi sekop sabit kuning duniawi yang berkilau dan peluit yang membuat tulang punggung seseorang merinding, Tang Tian sama sekali tidak takut. Di matanya yang tenang, nyala api menyala. Semua kekuatan otot-otot di tubuhnya berkumpul bersama seperti aliran yang mengalir kembali ke laut. Fornax Fire yang menyelubungi tinjunya semakin besar. Tinju merah memiliki ekor api yang panjang dan seperti meteor, ia langsung mengenai cahaya sekop kuning di bumi. Jatuh. Saat kekuatan sejati bertabrakan, energi di tubuh mereka bertabrakan. Wajah Erzu berubah. Lampu sekop rusak. Dia merasakan gelombang kekuatan datang melalui kedua tangannya, yang berpegangan pada poros sekop, dan seolah-olah dia tidak bisa lagi memegang sekop sabit, tubuh seperti besi mundur ke belakang saat dia merasa tangannya mati rasa. Yang lebih menakutkannya adalah kekuatan sejati yang masuk ke tubuhnya. Itu melekat saat dia memuntahkan darah segar. Erzu terkejut. Yang lain memandang tanpa kata-kata pada hasil ini. Mereka sulit mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Erzu sebenarnya benar-benar dikalahkan dalam kontes kekuatan. Lelaki berkulit hitam berubah serius. Bahkan jika cani jiwa Onyx adalah cani jiwa Onyx paling biasa, di sekitarnya, dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat sehingga bisa menahan Erzu. Ini aneh. Namun, Tang Tian tidak ragu, kepalan itu menggerakkan semua perasaannya untuk bertarung. Sementara kekuatan lawan hanya sedikit lebih rendah daripada Ah Moli, dalam hal teknik bershot, ia jauh dari Ah Moli. Tetapi ketika menghadapi seniman bela diri berbasis kekuatan murni seperti itu, mudah untuk melawan, karena itu adalah yang paling mudah untuk membuka meridian darah mereka. Tang Tian meraung saat dia melangkah dengan sepatu terbangnya yang membubung kuda dan melompat ke atas. Dengan darahnya yang mendidih, dia menerkam Erzu. Seolah terbangun dari mimpinya, pria berkulit hitam itu bergetar dan dengan devastating heart palm-nya, ia dengan diam-diam menabrak tulang rusuk Tang Tian. Yang lain kembali ke kenyataan ketika mereka dengan cepat mengambil semua metode lain untuk menunda waktu untuk Erzu. Mata Tang Tian berbinar. Dia membungkuk dan memasukkan kedua kakinya ke dalam lumpur hingga setinggi lutut, seperti pisau tajam. Bing yang berada di barak rekrutmen mengamati Tang Tian ketika dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah lompatan jarak sangat jauh. Salah satu gerakan pertempuran standar dari senjata mekanik, layup jarak jauh sangat. Tapi, itu jelas gerakan dari senjata mekanik. Bing tertegun. Di depan semua orang, Tang Tian membungkuk dan menabrak lumpur. Tanpa tanda-tanda, ia meningkatkan kecepatannya dan, seperti embusan angin, ia meninggalkan semua serangannya. Niat membunuh anak muda itu meningkat dengan cepat hingga tak terbatas. Tang Tian dengan paksa terbang seperti peluru, angin menjerit di telinganya, nyala api di matanya berayun lembut seiring dengan kecepatan suara. Niatnya yang membunuh menembus langit, pria muda di langit itu mengulurkan tubuhnya, seolah panas sinar matahari membakar dirinya hingga terbuka. Erzu yang berada di bawah tersentak panik, wajahnya pucat pasi, ketika dia melihat ke atas dan melihat ke pupil dari gambar di atas, itu adalah ketakutan yang dia lihat. Kekuatan arogan yang dia andalkan, sebentar lagi, benar-benar dikalahkan. Tang Tian, yang ada di udara, dengan kuat mengunci Erzu, sebagai lawan di bawah matanya, tidak terkejut, dan tidak bergerak, membuat Tang Tian tampak seperti pemburu yang berpengalaman. 6 pisau terbang, mulai mengambang dengan aura emas, memotong di udara, sampai mereka mencapai punggung Tang Tian. Setelah melihat bahwa Erzu dalam bahaya, Xiao Lu bergerak. Tanpa pengekangan, kekuatan sejati mengalir ke pisau terbang, dan aura pisau emas terbang keluar dari pisau. Lintasan penerbangan itu seperti cabang willow yang diterbangkan angin sehingga terbang dalam garis melengkung. 6 utas emas yang tak menentu, melintasi jalur satu sama lain di udara, bergerak cepat dengan cara yang aneh, kecepatan mereka secepat kilat. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di sudut, wanita hitam telah membuka busurnya ke bulan purnama, topeng dinginnya menunjukkan matanya, membunuh niat yang membeku sebagai jarum. Menarik sepenuhnya pada tali busur, panah perunggu berat ditarik ke belakang. Panah perunggu yang berat ini benar-benar berbeda dari panah perunggu yang dia tembak sebelumnya. Badan panah setebal ibu jari, bulu panah dibagi menjadi 3, bukan 2, dengan ujung panah dingin yang tenang, berkilau dengan cahaya yang dapat menyebabkan orang takut. Dia cerdik dan pelin-pelan, dia awalnya kusut dengan Jing Hao, terus-menerus menghindari tetapi tidak melakukan apa-apa, dan bahkan Jing Hao tidak menyadari bahwa busur di tangannya bukan produk biasa. Sagittarius Constellation, Bronze Star, namanya adalah Green Bow. Busur ini memiliki 3 panah yang sama sekali berbeda, panah perunggu berat adalah salah satunya. Panah perunggu biasa tidak dapat melepaskan kekuatan potensial sebenarnya dari Green Bow, dan hanya 3 panah khusus yang dapat mengeluarkan kekuatan Star Tracer ini, dengan menampilkannya secara menyeluruh. Kekuatan sejati dicurahkan ke panah perunggu yang berat, dan seutas aura hijau melintas melewati seperti kilat dari ekor panah ke ujung panah. Saat sinar hijau aura terhubung ke ujung panah, zeng-zeng. 2 tepi panah giok hijau tiba-tiba terbang keluar dari ujung panah, dan ujung panah datar tiba-tiba berubah menjadi ujung panah 4 sudut.
Jari putih salju ramping-rampingnya melepaskan panah dari tali busur. Istirahat. Jing Hao sedikit terlempar oleh gaya serang Tang Tian yang biadab. Meskipun ketika dia berdebat dengan Tang Tian, dia terkejut, dalam pertempuran sesungguhnya, kinerja Tang Tian sekali lagi membuatnya menang. Bajingan ini. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat berlalu dan hatinya turun. Wajah Jing Hao berubah. Dia benar-benar lupa tentang wanita yang merupakan kuda jiwa oniks. Sial. Dari sudut matanya, dia melihat cahaya panah hijau limau. Kemudian menghilang di udara. Targetnya jelas Tang Tian. Tanpa memperhatikan hal-hal lain, Jing Hao tidak ragu-ragu. Dia berteriak, Corona Borealis. Mahkota di poros pedang bersinar dan pada saat yang sama, pedang Corona Borealis Jing Hao menusuk keluar. Sinar cahaya putih berkilauan dipancarkan dari pedang dan langsung, itu hilang. Dong. Sinar pedang putih dan cahaya panah hijau limau bertabrakan. Seolah gong dibunyikan, darah semua orang mendidih. Wanita berpakaian hitam itu mengerang. Jing Hao memberikan semua dari pedangnya. Dia jelas tidak mendapat manfaat dari itu, tapi matanya menyala. Jing Hao menghela nafas. Jika sesuatu terjadi pada Tang Tian, dia akan menyesalinya. Dan pada saat itu, ketika panah dan sinar pedang menyentuh, dua bilah hijau kecil muncul tiba-tiba. Mereka harus dibentuk oleh kekuatan sejati. Dua bilah kecil berubah menjadi dua lampu panah kecil di udara, kecepatan mereka kemudian meningkat saat mereka menyatu di antara 6 bilah emas secara diam-diam. Tang Tian yang ada di udara tidak bisa menghindarinya. Wajah Jing Hao berubah sekali lagi. Dia tidak pernah mengira lawannya begitu licik. Tang Tian dalam bahaya. Tang Tian hanya merasakan perasaan bahaya yang tiba-tiba, terkunci dengan kuat padanya, dan rasa bahaya yang kuat ini, menyebabkan semua rambut berdiri. Sebuah suara meledak dari belakangnya, dan dia melepaskan napas, dia pikir rasa bahaya sudah hilang, tapi dia tidak menyangka, itu tiba-tiba menjadi niat membunuh yang lemah dan dingin. Tang Tian bergetar. Kekuatan kakak-kakak Jing Hao, dia jelas tentang hal itu. Jika kakak Jing Hao tidak bisa memblokirnya. Dia di udara, dan pada dasarnya tidak mampu meminjamkan kekuatan. Burung di belakang belalang menguntit jangkrik. TN, pada dasarnya, predator yang lebih besar di belakang predator menunggu mangsa. Keyakinan asli untuk sukses dalam pukulannya benar-benar rusak oleh lawan, suasana hati orang normal pasti akan takut dan sangat putus asa, tetapi untuk Tang Tian, ia tidak memiliki sedikit pikiran yang mengganggu. Meskipun niat membunuh sangat lemah, Tang Tian tidak santai, instingnya mengatakan kepadanya bahwa niat membunuh yang lemah menyembunyikan bahaya fatal. Apa yang harus dilakukan? Tang Tian berpikir keras. Di bawah bahaya yang sangat besar, Silver Martial Spirit di dalam dirinya tampaknya merasakan bahaya, karena menjadi aktif luar biasa. Tiba-tiba, pikiran kabur terhubung ke Silver Martial Spirit-nya. Hah, ini tadi. Tang Tian membuka lebar matanya saat wajahnya mengungkapkan kegembiraan yang tak tertahankan. Ini. Roh marsial perak tumbuh berkobar. Pikiran kabur itu mulai menjadi lebih jelas. Peakok biru muncul dari tubuhnya. Armor bulu indigo yang indah terbentuk dan tiba-tiba, riak cahaya bersinar, membentuk nyala api hijau di bawah armor bulu. Ki besar dan kuat terbentuk dengan kecepatan cepat. Armor bulu di punggung Tang Tian dinyalakan dengan api hijau. Dia perlahan-lahan terangkat dari tanah dan kemudian, dia mengambang di udara tanpa suara. Semua yang menyaksikan adegan ini memiliki rahang mereka jatuh, mata terbuka lebar. Tang Tian terbang melewati dengan kecepatan kilat. Armor bulu biru ini dikupas untuk memberikan semua ilusi. Itu bertentangan dengan menonton adegan karena itu harus terjadi di depan mereka. Tidak tahu kapan, burung merak biru telah naik ke bahu Tang Tian. Itu membalikkan kepalanya, tatapan sedingin esnya dipenuhi dengan arogansi. Di dahinya berdiri mata menangkap bulu berwarna merah. Api hijau mengambang di sekitar ekor merak tumbuh dalam ukuran dan warna. Tiba-tiba, sinar cahaya biru melesat keluar dari sepotong bulu amor, langsung ke sepotong bulu lainnya. Dalam sekejap mata, ada cahaya yang tak terbatas membentuk layar cahaya biru yang bersinar. Di layar cahaya, nyala api hijau bersinar ringan seolah-olah seekor merak telah melebarkan sayapnya. Tembok api merak. Tidak tahu bagaimana, frasa ini tiba-tiba muncul di benak Tang Tian. Adegan yang indah ini begitu menakjubkan, mengejutkan semua orang. Senior Nong. Jing Hao bergumam, tanpa sadar dia memperhatikan dinding cahaya biru, dan tatapan bangga peakok biru di bahu Tang Tian. Tiba-tiba, dia memikirkan deskripsi tentang peakok biru, dilaporkan, ketika Senior Nong mendapatkannya, peakok biru hanyalah harta karun perunggu biasa. Tapi Senior Nong menghabiskan banyak keringat dan darah, dan berhasil mengubahnya keluar, menjadi salah satu harta karun perunggu terkuat. Martial Spirit dilemparkan ke dalam Star Tracer oleh Senior Nong di ranjang kematiannya, adalah burung merak ini. Tidak tahu mengapa, melihat peakok yang bangga dan dingin, Jing Hao tiba-tiba bisa secara samar melihat bahwa bungkuk dan mengering, namun lelaki kurus yang tampak sombong dan angkuh. Nama Fire Skite Ghost Claw, adalah nama yang dilanda teror pada masa itu. Waktu itu, merak benar-benar bangga seperti sekarang. Jing Hao linglung. Wanita bermata hitam itu penuh dengan kejutan, dia menatap burung merak yang dingin dan bangga di bahu Tang Tian, seolah-olah dia melihat iblis mimpi buruknya. Itu, peakok biru. Nama cantik itu sebenarnya dikaitkan bersama dengan nama ganas dan buas, Ghost Claw. Bukankah pria itu sudah lama mati?
Kecuali jika pemuda ini melanjutkan warisan Ghost Claw, mengapa aku tidak tahu tentang itu? Tangan dan kakinya dingin. Pu. Suara cahaya terus-menerus bisa terdengar, ketika 6 sinar keemasan dan 2 panah kecil hijau giok dengan rapi memasuki dinding api peakok. Dinding api merak dilipat dan dibungkus dan digulung, dan sekali lagi memasuki punggung Tang Tian. Tang Tian mengerang dengan bosan, dan sosoknya menjadi lebih cepat. Dinding api peakok selesai sebelum benar-benar menghalangi 8 sinar energi. Burung merak biru hanya bisa melindungi tuannya dalam situasi kritis, tetapi pemeliharaan Tang Tian tidak mencukupi, kekuatannya jauh dari keadaan berkembangnya. Ada 3 sisa energi, yang bosan ke tubuh Tang Tian. Itu tajam dan akut, pisau terbang, dan 2 energi lainnya anehnya suram dan dingin. Energi pisau terbang dengan cepat diubah oleh tubuh Derek di Tang Tian, sementara 2 energi suram dan dingin tidak dapat sepenuhnya diubah oleh tubuh Derek. Ini adalah pertama kalinya tubuh Derek tidak dapat menyerap energi, dan Meridian benar-benar menderita cedera ringan. Tang Tian tercengang. Merak di bahunya tampak putus asa, dan sekali lagi memasuki baju bulu, untuk memblokir serangan, itu jelas menghabiskan banyak energinya. Tang Tian tidak berhenti, dan bahkan meminjam pasukan, dan kecepatannya meningkat lebih jauh, seperti dia ditembakkan dari meriam, terbang menuju Erzu. Fornax. Raungan gemuruh bergema dari Tang Tian, yang hampir mati. Api pada Fornax Fist Gloves berubah menjadi hijau transparan dengan cepat. Ki suram naik. Erzu dengan paksa masuk ke posisi bertahan. Tingkat keempat True Power bergegas ke sekop sabitnya saat darah daging menetes dari mulutnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan segalanya, dia akan mati. Semua ketakutan di wajahnya hilang, dan sebaliknya, digantikan oleh perjuangan. Membunuh. Erzu tampak marah saat dia menarik sekop ke bawah. Cahaya kuning duniawi tumbuh saat dia memotong ke arah langit. Tang Tian, yang tinggi di udara, seperti elang yang mengincar mangsanya. Dengan suara terhormat, dia menekan ke depan. Tinju yang diselimuti api hijau transparan, membawa riak yang tak terhingga jumlahnya. Tinju menyapu masa lalu, menghasilkan suksesi ledakan sonik yang pecah. Hijau dan kuning bertabrakan dengan keras. Semuanya runtuh dan hancur. Erzu mundur, matanya, hidung, mulut terkulai keluar dengan darah. Counter lawan menyerang saat berada di ambang kematian. Sementara Tang Tian tidak menikmatinya, elemen bumi lawan kekuatan sejati tidak cocok untuk menjadi lawan tubuh Derek, sepenuhnya berubah dalam sekejap. Berjuang sampai titik ini, kegelisahan Tang Tian muncul, dia sangat mendesak kekuatan sejatinya, seperti belatung tulang, ditekan dekat dengan tubuh Erzu. Pisau Palmar Moon licik dan ganas. Erzu berjuang untuk menghalangi kedua bekas luka itu, tetapi di bawah tulang rusuknya, kedua bekas luka itu mengenai, dan ia segera mengalami laserasi. Niat membunuh di mata Tang Tian melintas, seperti iblis yang mendekat ke sisi Erzu. Kedua kakinya menendang sekuat angin melolong dan hujan deras, dan Erzu, yang menderita luka dalam, benar-benar ditekan. Dengan susah payah berusaha menopang dirinya, lampu merah kecil seukuran tetesan hujan tiba-tiba menyala di antara kedua kakinya. Erzu terkejut, pada saat putus asa, tanpa peduli pada hal lain, ia mengulurkan telapak tangannya untuk menghalangi bagian depan. Telapak tangannya sejenak dengan cepat ditembus oleh lampu merah. Tubuh Erzu membeku, mata bundar yang melotot terpelihara di wajahnya, tenggorokannya memiliki sinar merah tambahan mengalir di mulutnya. Jari marah Tyrant. Hanya setelah Erzu jatuh ke lantai, semua orang kembali sadar. Pria berkulit hitam dan dayu, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan, membentuk serangan menjepit dan bergerak lebih dekat ke arah Tang Tian. Xiao Lu dengan pisau terbang di tangannya, tidak segera menyerang, tetapi dengan sabar menunggu kesempatan berikutnya. Wanita berpakaian hitam mengeluarkan panah lain, tetapi begitu dia mendengar dengusan Jing Hao, bergerak maju beberapa langkah. Dia baru saja berada di antara wanita hitam dan Tang Tian. Tatapan Jing Hao menatap tajam ke arah lawan, panah barusan, itu adalah kesalahannya. Dia fokus pada mengunci rute pelarian wanita itu, tetapi tidak membayangkan bahwa meskipun dia bukan lawannya, dia mampu membawa bahaya fatal bagi Tang Tian. Kesalahan yang satu ini cukup untuk membuat Jing Hao merasa sangat malu, jika dia melakukan kesalahan yang sama 2 kali, maka dia bukan Jing Hao. Wanita dengan hati hitam itu tenggelam, seni pedang Jing Hao kuat, dan bisa dengan mudah memblokir panahnya. Jika bukan karena seni tubuh cahayanya yang lebih kuat dari Jing Hao oleh garis tipis, dia pasti sudah gagal. 2 panah yang tersisa, dia hanya takut dia tidak akan mendapatkan kesempatan sempurna lagi. Sementara mereka bertiga. Pikirannya diam-diam bergetar dalam ketidaksetujuan, dia tidak optimis. Warisan Ghost Claw Nong, bagaimana dia cukup beruntung untuk mendapatkannya. Dan melihat penampilan keterampilan bertarung Tang Tian, dia tangguh, dan bahkan wanita berbaju hitam tidak memiliki kepastian untuk meraih kemenangan. Tapi hal yang paling membuatnya terkesan, adalah gaya bertarung sengit dan keras Tang Tian, dengan cara ini, bahkan Jing Hao jauh darinya. Anak muda di depannya adalah seorang pria pertempuran gila klasik. Orang-orang seperti ini dilahirkan untuk bertarung. Hanya, bajingan ini, dari mana tepatnya dia berasal? Dia selalu mempercayai sumber informasinya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang sekuat itu dari grup marsial terhormat. Mereka menemukan masalah hari ini. Memang, perkembangan pertempuran ternyata persis seperti yang dia prediksi. Bahkan dengan 3 pengepungan, mereka semua ditekan oleh Tang Tian. Metode ganas Tang Tian bersih dan tegas. Dia juga menyerang dengan kecepatan yang menakjubkan.
Kecepatan reaksinya bahkan lebih mengejutkan. Meskipun teknik bela dirinya tidak tingkat tinggi, ketika ia menggabungkan semua teknik bela dirinya, itu tanpa diduga halus dan selalu menempatkannya pada keuntungan. Mengamatinya menyebabkan wanita berpakaian hitam itu gemetar ketakutan dengan hati yang khawatir. Wanita berpakaian hitam tidak tahu bahwa hatinya bukan satu-satunya yang khawatir, bahkan Jing Hao, yang berada di samping menahannya, terkejut dan terpana. Sepertinya lain kali aku bertengkar dengan bajingan itu, aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh membiarkan dia memukuliku sampai gila. Tang Tian benar-benar lupa tentang dirinya sendiri, dan gambar batang dan jejak telapak tangan di depannya tidak membuatnya takut sama sekali. Cedera ringan yang diterimanya sebelumnya, nyaris tidak merusaknya. Tang Tian menyadari bahwa selama dia mendesak kekuatan sejatinya secara berlebihan, meridiannya akan terasa seperti dipotong oleh pisau. Dan dua orang di depannya juga sangat hati-hati dalam posisi bertahan. Menambahkan pisau terbang yang tidak terduga, dalam waktu singkat kemudian Tang Tian tidak dapat menembus musuh. Ini membuat Tang Tian marah. Pengalaman menyakitkan dan pahit dari kamar 18 figur perunggu, membuatnya menahan amarah dalam benaknya, kematian Baldi, membuatnya merasa kesal, dan Yang Tang awalnya bukan orang yang mudah marah. Untuk menghabiskan begitu banyak waktu, dan masih tidak dapat melakukan apapun pada dua cangkang kura-kura, membuatnya semakin marah. Saat itu, ia bahkan memberitahu roh Baldi di surga, bahwa ia akan membalas dendam padanya. Tang Tian sangat marah, bukankah ini hanya memakan lebih banyak kekuatan? Bisakah kita melihat siapa yang bisa bertahan paling lama? Dia mulai mengendalikan konsumsi true power miliknya sendiri, dan menggunakan lebih banyak kekuatan tubuh fisiknya. Tang Tian memiliki tubuh yang kuat, dan itulah alasan sebenarnya mengapa dia bisa bertahan begitu lama dalam pertempuran. Dia menyimpan kekuatan sejati dan tidak memanfaatkannya, dan konsumsinya segera mengalami penurunan tajam, sementara kekuatan sejati lawan tidak mampu menembus pertahanannya dan menyusup ke meridiannya. Pelanggaran Tang Tian tidak menjadi lebih lambat, tetapi sebenarnya berjalan lebih cepat. Pa. Di antara kedua belah pihak, suara ledakan rendah mulai menjadi lebih tajam dan lebih jelas. Wanita di mata hitam itu tiba-tiba bersinar, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan sejati Tang Tian akan segera habis. Dia secara alami pintar, setelah berpikir sebentar dia punya teori, bahwa kolam dantian tingkat keempat, dibandingkan dengan kolam dantian tingkat kelima, jauh lebih kecil, dan setelah pertempuran yang berkepanjangan, titik lemah daya sejati Tang Tian akan segera sepenuhnya terbuka. Itulah saat yang sebenarnya untuk mendapatkan kemenangan. Itu hanya. Dia melirik Jing Hao, hanya untuk melihatnya dengan tawa dingin di wajahnya. Kecuali, bajingan ini masih memiliki teknik pembunuhan lain. Jantungnya berdetak kencang tetapi setelah beberapa saat, Tang Tian masih tidak menggunakan teknik pembunuhan. Kecurigaannya tumbuh. Dia tidak percaya Jing Hao tidak bisa melihat Tang Tian dalam bahaya. Mengapa Jing Hao begitu tenang? Waktu terus berlalu tetapi wanita berpakaian hitam selalu berjaga-jaga karena membunuh teknik yang belum muncul. Tunggu sebentar. Wanita bermata hitam itu membeku. Mengapa bajingan ini tidak runtuh? Dia belajar dengan hati-hati dan terkejut dengan apa yang terjadi di bagian dalam pertempuran. Lelaki hitam dengan devastating heart palm dan gambar batang Dayu itu membosankan. Dia bisa melihat mereka berada di ujung kecerdasan mereka. Cahaya pada pisau terbang Xiaolu juga telah memudar. Apakah itu tingkat serangan atau kecepatan pisau terbang, mereka semua menurun. Sebaliknya, Tang Tian masih energi dan serangannya seperti badai yang mengamuk. Suara daging meninju semakin keras setiap kali. Pada tingkat ini, Tang Tian benar-benar menang sekali lagi. Adapun dua lainnya, mereka tidak hanya dalam posisi untuk mempertahankan, mereka berada dalam bahaya yang ekstrim. Bagaimana itu mungkin? Wanita berpakaian hitam itu menatap siluet yang hidup dengan linglung. Tidak ada satu ons pun kelelahan. Total 20 menit telah berlalu. Bagaimana dia bisa mempertahankan tingkat serangan yang begitu tinggi? Bukankah dia lelah? Apakah orang itu tidak tahu apa itu kelelahan? Ketika pemandangan terbuka di depannya, itu melampaui apapun yang pernah dilihatnya. Bahkan jika kekuatan Tang Tian meningkat dan telah memasuki tingkat kelima pada usia yang sangat muda. Tidak, bahkan jika dia melangkah ke tingkat keenam, dia tidak akan terkejut. Apa yang dia lihat, adalah bajingan, tubuh hidup, mengalahkan musuh-musuhnya, salah satu dari tingkat yang lebih tinggi darinya dan dua lainnya yang memiliki tingkat yang sama dengan dia. Ini membutuhkan tubuh seperti apa? Bahkan binatang buas akan malu sampai mati. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benak wanita itu. Dua kata terlintas di benaknya, darah meridian. Hanya meridian darah yang kuat yang bisa membuat seseorang begitu kuat dan tangguh. Cara dia memandang Tang Tian mulai berubah dengan segera. Itu benar, mengapa aku tidak memikirkannya? Tubuh yang luar biasa, selain kekuatan meridian darah, apalagi itu? Meridian darah. Pandangannya segera menjadi serakah dan bersemangat. Dalam Onyx Soul, meridian darah yang kuat, nilainya jauh lebih dibandingkan dengan harta lainnya. Selama dia bisa mendapatkan meridian darah seperti itu, dia percaya bahwa dia akan bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun, lawannya adalah salah satu anggota grup terhormat marsial, aku lebih baik memikirkan ide yang lebih baik. Wanita berpakaian hitam itu dengan cepat berpikir.
Pertempuran tidak memiliki banyak ketegangan. Untuk Tang Tian, yang terus-menerus berjuang melalui kamar 18 angka perunggu, pertempuran tingkat ini hanya sekadar pemanasan. Berbicara tentang kekuatan, Tang Tian sebenarnya sedikit lebih kuat daripada pria berkulit hitam, tetapi menambahkan Dayu dan Xiao Lu, keinginan Tang Tian untuk mendapatkan kemenangan tidak akan begitu mudah dikabulkan. Karena meridian Tang Tian terluka, ia tidak punya pilihan selain menyeret. Meskipun demikian, ia berhasil dengan pukulan keberuntungan, daya tahan yang kuat Tang Tian adalah keahliannya, dan berhasil sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Pria hitam dan Dayu sudah sangat lelah sehingga mereka terengah-engah. Langkah mereka lambat seperti nenek tua, sampai ketika Tang Tian akhirnya akan berurusan dengan mereka, wajah mereka sudah menunjukkan wajah absolusi. Xiao Lu panik, dia memanggil semua energi yang tersisa, dan mulai melarikan diri ke arah wanita berpakaian hitam. Saat dia membalikkan tubuhnya, sebuah panah menembusnya. Xiao Lu dengan tak percaya melihat kemana dia ditembak, dan jatuh ke tanah. Wanita dalam ekspresi hitam itu normal ketika dia meletakkan busur dan panahnya ke bawah. Tang Tian dan Jing Hao terkejut dan takut oleh wanita yang ganas hitam, mereka tidak berharap bahwa wanita hitam itu benar-benar akan mengambil tindakan pada bawahannya sendiri. Aku pikir, kita bisa membicarakannya. Wanita berpakaian hitam tiba-tiba membuka mulutnya. Di balik topeng itu, terungkap suara dingin yang sedingin es. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jing Hao mengerang. Dia berhenti di pintu masuk yang paling dekat dengan wanita berpakaian hitam. Meskipun kepribadiannya lebih pada sisi dingin, ia adalah seorang softy di dalam. Dia setia dan setia. Ketika dia melihat wanita berpakaian hitam benar-benar menyerang pasangannya sendiri, dia tidak bisa tidak membencinya. Tidak perlu dikatakan, Tang Tian mengamuk ketika dia berteriak, "Kamu, wanita, kamu ganas. Jangan berpikir untuk keluar hidup-hidup hari ini." Petik 2. Wanita berpakaian hitam itu tampaknya telah meramalkan dua reaksi dan berkata dengan anggun, "Apakah kalian berdua akan membiarkannya pergi?" Bagaimanapun, dia dibiarkan mati. Apa perbedaan antara mati di tangan kamu atau di tangan aku? Petik 2. Omong kosong. Pergi ke neraka. Tang Tian mengamuk saat dia menerkam wanita berbaju hitam. Ridicule melintas di mata wanita itu. Teknik tubuh cahayanya lebih kuat dari Jing Hao, dan tentu saja, lebih kuat dari Tang Tian. Dengan kilat, dia menghilang dan tiba-tiba, kelopak matanya berkedut. Hampir pada saat yang sama, sosok buram muncul tepat di sisinya tanpa tanda dan peringatan, seperti kilat. Bagaimana dia muncul di sini? Wanita berpakaian hitam itu ketakutan dan dengan ringan mengetuk kakinya. Saat dia berbalik, dia membawa siluet yang menyedihkan bersamanya. Batuk. Sebuah tangan mencengkeram sisi pakaiannya dan mencabik-cabiknya. Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Ketika dia mengetuk kakinya terus-menerus, dia membawa siluet yang menyedihkan bersamanya sampai dia menarik diri sebelum dia menenangkan dirinya lagi. Dia melihat ke bawah ke pinggangnya untuk melihat pakaian yang sobek. Bagaimana dia melakukannya? Ini tidak mungkin. Wajahnya di bawah topeng itu pucat pasi, karena wanita dalam tatapan hitam itu bingung. Tang Tian mendengus tidak puas, melemparkan kain yang dia robek dari tangannya, hatinya sangat tidak berdamai, dia lebih lambat sekarang. Jing Hao bisa menonton adegan itu dengan sangat jelas. Meskipun Tang Tian pindah setelah wanita berpakaian hitam bergerak, Tang Tian sebenarnya hanya mengandalkan seni tubuh yang ringan, dan dalam hitungan detik menentukan arah kemana wanita berpakaian hitam itu bergerak, dan itu adalah hal yang paling menakutkan. Naluri yang mengerikan. Pikiran Jing Hao benar-benar ketakutan, saat wanita berpakaian hitam menggerakkan kakinya, bahkan dia tidak melihatnya dengan jelas, tetapi Tang Tian benar-benar dapat menentukan kemana dia pergi. Tatapannya yang terkejut, mendarat di tubuh Tang Tian. Tang Tian sekali lagi menekuk pinggangnya, mengadopsi postur rendah, matanya memancarkan aura, "Aku tidak kehilangan." Baru saja, upaya yang gagal itu tidak menyebabkan Tang Tian menjadi putus asa, tetapi hanya memiliki lebih banyak rekonsiliasi dan kemauan. Orang ini, sampai sejauh mana dia akan tumbuh? Gelombang panik mengambil alih wanita hitam. Segera, dia di bawah tekanan kuat. Dia tidak pernah mengira orang yang membuatnya sangat tertekan bukanlah Jing Hao tetapi anak muda yang tidak dikenal. Ketidakpuasan lawan, ketekunan, dan pertempuran semua menyebabkan dia menggigil. Kotoran. Aku benar-benar bertemu seseorang yang begitu ditentukan. Saat ini, dia tidak bisa memedulikan yang lain, dia dengan cepat mengeluarkan kartu trufnya yang tersembunyi. Jangan katakan padaku bahkan Departemen Keuangan Lira tidak bisa membuat kalian berdua duduk untuk berbicara.